Kalau sudah terdengar, untuk yang sesi pertama ini kita melanjutkan materi sejarah. Judulnya sudah terlihat, yaitu masalah integrasi Indonesia setelah proklamasi dan zaman demokrasi liberal sampai demokrasi terpimpin. Saya review sedikit sebagai pengantar sebelum kita bahas soalnya. Untuk soal ini sebagai pengantar, seperti yang udah pernah kita bahas sebelumnya, sebelum kita bahas, takut yang minggu kemarin nggak ikutan jadi nggak nyambung. Jadi soal ini kronologisnya dari tahun 1945, kemudian 1949, kemudian tahun 1950, tahun 1959, kemudian 1965, nah sampai tahun 1966. Kan sejarah itu telah terjadi. Jadi kalau telah terjadi maka batasan waktunya harus tegas. Nah, soal ini yang dibahas dari tahun 45 sampai tahun 66. Kenapa? Karena kemarin kita juga sudah bahas bahwa proklamasi kita kan tahun 45 nih. Nah, di sini kan kita ada proklamasi deh ya. Di sini kita ada proklamasi. Tanggalnya tentunya semuanya sudah tahu, yang nggak tahu boleh pulang. Itu tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Ini kan kita udah bahas kemarin. Nah, dari tahun 45 sampai tahun 49 ini kan disebut zaman perang kemerdekaan. Perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian jangan lupa sebagai pengantar, waktu kita proklamasi sesuai dengan keputusan rapat PPKI, yang pertama undang-undang kita pakai adalah Undang-Undang Dasar 45. Kenapa ini harus dibahas? Karena tahun 49 ini kan kemarin kita udah bahas, di sini kan ada KNB, Konferensi Meja Bundar. Nah, hasil KNB ini kan Belanda menerima kedaulatan kita dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Jadi akibatnya hal itu, otomatis ini juga berubah nih, gara-gara hal itu berubah menjadi KRIS. Semoga masih ingat, itu Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Tapi ini nggak berlaku lama, ini tidak berlaku lama karena tahun 50 KRIS ini kita rubah. Jadi jangan lupa, tahun 50, ya, KRIS ini kan kita rubah menjadi Undang-Undang Dasar. Jangan lupa Undang-Undang Dasar sementara 50. Nah, jadi kalau di sini Undang-Undang Dasar 45, kemudian berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat, kemudian diganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar sementara 50. Nah, semenjak Undang-Undang Dasar sementara 50 diperlakukan, itulah yang disebut dengan zaman demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal itu dari tahun 50 sampai tahun 59. Nah, ini yang kita sebut zaman, nah dari 50 sampai 59 ini yang disebut dengan zaman D-nya demokrasi ya. Ini namanya demokrasi liberal. Ini namanya demokrasi liberal. Nah, zaman demokrasi liberal ini jangan lupa itu selesai waktu keluar, di sini keluar dekret presiden. Dekret presiden 5 Juli 59. Ini tahun-tahun penting. 5 Juli 1959. Nah, jadi dekret Presiden 5 Juli 59 itu adalah dianggap mengakhiri zaman demokrasi liberal. Nah, jangan lupa gara-gara dekret Presiden 5 Juli 59 ini kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini adalah pertama kali digunakan, sempat diselingi oleh dua undang-undang, KRIS dan Undang-Undang Dasar sementara 50. Nah, akibat dari dekret presiden itu adalah inti daripada dekret presiden itu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi ini digunakan untuk yang kedua kalinya. Nah, jadi dekret presiden itu dianggap mengakhiri zaman demokrasi liberal, dalam konteks waktunya begitu. Nah, sehingga akhirnya dari tahun 59 sampai tahun 65, ya, dari 59 sampai tahun 66 maksudnya, dari tahun 55,
Ini dari 55 sampai tahun 66 ini yang kita kenal sebagai zaman demokrasi terpimpin. Nah, ini namanya zaman demokrasi terpimpin. Nah, zaman demokrasi terpimpin ini itu selesai waktu keluar yang disebut dengan Super Semar. Yang disebut dengan Super Semar, surat perintah 11 Maret. Jadi di dalam udah ketahuan tanggalnya, tanggal surat perintah 11 Maret bulan 3 kan. Nah, tahun 66. Nah, itulah kronologis yang sedang kita bahas pendalamannya di materi ini. Mulai dari proklamasi sampai tahun 49, jangan lupa tadi ini disebut dengan zaman perang kemerdekaan. Disebut zaman perang kemerdekaan. Nah, namanya zaman perang kemerdekaan. Zaman perang kemerdekaan. Perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, ujung dari zaman perang kemerdekaan itu kan kita melakukan perjanjian terakhir dengan Belanda, namanya konferensi Meja Bundar. Ini kan tahun 49. Yang salah satu isi terpentingnya adalah bahwa Belanda menerima Republik Indonesia, tapi dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, karena berbentuk Republik Indonesia Serikat itu, akibatnya Undang-Undang Dasar 45 dirubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, akhirnya tahun 50, Undang-Undang KRIS itu nggak berlaku lama, kita ganti menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 50. Nah, semenjak Undang-Undang Dasar 50 itu berlaku, itulah masa demokrasi liberal, sampai keluar Dekret Presiden 5 Juli 59. Jadi Dekret Presiden 5 Juli 59 itu adalah mengakhiri zaman demokrasi liberal. Nah, bagi yang lupa, Dekret Presiden ini kan ada isinya tuh ada 3, tapi poinnya ada 4. Jadi yang pertama saya singkat ya, isi Dekret Presiden. Yang pertama adalah nih bacanya pembubaran. Pembubaran, D-nya Dewan. Pembubaran Dewan Konstituante. Pembubaran Dewan Konstituante. Ini adalah badan untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Kemudian tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 50 yang tadi diperlakukan ini. Nah, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian pembentukan MPRS dan DPAS. Kan gitu ya. Nah, itu Dekret Presiden. Makanya Dekret Presiden itu intinya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, dengan keluaran Dekret Presiden itu mengakhiri zaman demokrasi liberal. Nah, masa setelah demokrasi liberal itu di dalam sejarah Indonesia disebut zaman demokrasi terpimpin sampai keluar Super Semar tahun 66. Di dalam sejarah Indonesia disepakati zaman demokrasi liberal itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya disebut dengan zaman yang penuh dengan penyimpangan, karena begitu banyak penyimpangan yang dilakukan pemerintahan pada saat itu terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Nah, itu yang perlu dipahami, yang sedang kita bahas ini dari tahun 45 sampai keluarnya Super Semar. Kondisi apa sih yang terjadi di dalamnya? Nah, sekarang mari kita lihat soal nomor 1 ya. Di sini ada seorang tokoh yang disebutkan namanya Amir Syarifuddin. Nah, jangan lupa Amir Syarifuddin ini adalah Perdana Menteri kedua di Indonesia. Karena Perdana Menteri yang pertama kita, ini kan ada Perdana Menteri yang pola 3 deh. Perdana Menteri pertama kita tuh SS Sultan Syahrir. Ya, jadi Perdana Menteri pertama kita adalah Sultan Syahrir. Ini adalah Sultan Syahrir, gitu ya. Yang kedua adalah yang sedang dibahas ini adalah Amir Syarifuddin. Syarifuddin. Yang ketiga nanti ada namanya Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta itu adalah tokoh-tokoh yang menjadi 3 Perdana Menteri pertama kita. Oke, ini jangan lupa tadi bacanya Muhammad Hatta ya. Yang tadi tidak terbaca, ini bacanya Muhammad
Muhammad Hatta. Yang perlu dipahami bahwa Amir Syarifuddin ini adalah orang yang nanti menjadi tokoh berkembangnya komunis pertama kali di Indonesia. Karena Amir Syarifuddin ini kan adalah seorang perdana menteri, cuman akhirnya kinerjanya dianggap terlampau ke pro kiri. Jangan lupa kalau ke pro kiri itu maksudnya ke komunis. Nah, dialah yang menjadi salah satu tokoh munculnya komunis di Indonesia. Nah, Partai Komunis ini kan partai yang ingin mengganti Pancasila menjadi sistem sosialis komunis gitu loh. Nah, sebagai partai, mereka tuh nggak boleh memiliki tentara, kan partai itu adalah penyampai, penampung, dan penyampai aspirasi masyarakat. Jadi secara hukum mereka tuh tidak boleh memiliki tentara. Tapi karena Partai Komunis punya niat untuk melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan, ya mereka harus punya tentara. Maka nanti di dalam sejarah itu mereka pernah mengusulkan ada nama disebut dengan Angkatan Kelima. Nah, Angkatan Kelima itu adalah petani, buruh, dan petani yang dipersenjatai. Karena mereka sadar bahwa yang namanya kudeta itu membutuhkan kekuatan militer. Nah, mereka sendiri sebagai partai nggak mempunyai kekuatan militer. Nah, itu usaha yang dia lakukan. Nah, sehingga akhirnya Amir Syarifuddin ini, karena waktu dia jadi Perdana Menteri, dia menggunakan kekuasaannya untuk membentuk bentuk-bentuk kekuatan militer di luar badan-badan yang sudah resmi. Sampai situ terdengar tidak? Minimal terdengar dulu. Terdengar nggak? Terdengar ya. Oke. Nah, itu sebagai pengantarnya. Nah, di sini di Sol ini kan ada kata-kata TNI, guys. Yang ini boleh saya hapus? Yang boleh, ini Pak. Udah sebagai pengantar ini saya hapus ya, karena saya butuh ruang untuk menjelaskan yang bagian TNI-nya. Saya hapus dulu ya. Ini udah selesai pengantarnya. Nah, sekarang adik-adik jangan lupa kan di negara kita ini kan waktu kita baru merdeka, dulu kan ada yang namanya kan rapat-rapat PPKI, semoga pernah ingat. Nah, rapat-rapat PPKI ini kan yang terakhir atau yang ketiga, itu kan tanggal 22 bulan 8 tahun 45. Nah, isinya itu kan salah satunya adalah menetapkan TNI sebagai organisasi politik satu-satunya, nah sama membentuk BKR nanti berubah jadi TKR dan seterusnya. Nah, akhirnya BKR ini dalam perkembangan berikutnya kan menjadi dua istilah, yaitu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan yang satu lagi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, jangan lupa sesuai dengan yang pernah kita pelajari sebelumnya, kan kalau ABRI ini anggotanya 4 kesatuan. Nah, kalau TNI kan 3. Kenapa? Karena kalau yang disebut dengan tentara itu adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, itu namanya tentara. Kalau ABRI ini ada 4 kan, jadi ada Angkatan Darat, ada Angkatan Laut, ada Angkatan Udara. Nah, ditambah Polri. Jadi pihak-pihak atau perorangan yang boleh membawa senjata kan angkatan bersenjata. Jadi di level tertentu, di pangkat tertentu, oleh negara diberi hak untuk menggunakan senjata. Jadi mereka bukan tentara, tapi mereka orang yang diberi kekuatan untuk bersenjata, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, yang harus kamu ingat, okay, semua konsep ini di dalam militer itu, ini kan tetap militer disebutnya, itu ada yang disebut dengan garis komando. Nah, ada namanya garis komando. Nah, garis komando ini ada suatu garis perintah yang tidak bisa dibantah. Jadi di level tertentu bisa memerintahkan di level bawahnya, nggak kebalikan, yang nggak ada level ke atas, dari atas ke bawah, itu namanya garis komando. Jadi jenderal tentunya adalah jenderal bintang apa dulu kan, jenderal bintang 1 sampai bintang 5. Nah, bintang 5 itu presiden, karena presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. Jadi sehebat-hebatnya angkatan bersenjata, kalau itu perintahnya presiden, walaupun dia jenderal harus tetap mengikuti. Nah, seorang jenderal tentunya bisa memberikan perintah kepada bawahan di bawahnya sampai ke prajurit gitu loh.
Nah, kenapa? Karena garis komando itu prinsip, kalau sampai dilanggar, nanti mereka kehilangan koordinasi. Nah, itu penting di dalam satu sistem pertahanan keamanan negara. Nah, itulah sebabnya di soal ini dikatakan Amir Saripudin itu membentuk Biro Perjuangan. Biro Perjuangan itu nama saja, semacam militer yang merupakan gabungan dari laskar-laskar perjuangan. Jadi yang di luar ABRI, dan TNI ini. Nah, gitu ya. Jadi perjuangan yang merupakan gabungan dari laskar perjuangan. Nah, hal ini mendapat kritik dari perwira-perwira, itu artinya pejabat-pejabat tinggi di Tentara Nasional Indonesia. Kenapa? Karena otomatis artinya sebagai Perdana Menteri dia membuat kekuatan militer baru. Jadi dia membuat kekuatan militer di dalam negara yang sudah punya lembaga militer resmi, yaitu ABRI dan TNI. Nah, otomatis kan terjadi kepincangan atau takutnya terjadi kesalahpahaman di garis komandonya itu. Sehingga akhirnya pada saat itu dikatakan, kenapa tuh dikritik? Karena ini akan melanggar garis komando. Gitu ya. Garis komando itu artinya garis organisasi tentang pertahanan keamanan di dalam suatu negara. Itulah sebabnya jawaban itu yang C. Itu kritikannya adalah Biro Perjuangan yang tadi, yang disusun oleh Amir Saripudin itu adalah orang-orang sipil yang memang kebetulan mempunyai keahlian militer, tapi tidak terstruktur, artinya pendidikannya mereka tidak ada tingkatan-tingkatan pangkat, hanya kebetulan laskar-laskar perjuangan yang pernah memegang senjata, baik itu formal ataupun informal. Kira-kira gitu maksudnya. Nah, itulah sebabnya makanya di sini dikritik karena Biro Perjuangan yang dibuat oleh Amir Saripudin itu tidak memiliki struktur organisasi yang jelas. Nah, maksudnya organisasi jelas ini itu yang disebut dengan kata-kata dalam bahasa militer itu yang disebut dengan garis komando. Karena ini berbahaya di dalam sistem militer. Pertanyaannya siapa yang memerintah siapa? Siapa yang memerintah siapa? Karena kalau di dalam laskar itu kan tidak ada kepangkatan, adanya senioritas gitu loh. Kalau di garis tentara, itu kan pasti ada sistem kepangkatan. Kepangkatan itu yang mempertegaskan garis komandonya. Oke, itu maksud penjelasan untuk soal nomor 1. Nah, itu sebagai pengantar, biar lebih paham. Yang selanjutnya akan kita lebih cepat, biar selesai pada waktunya. Nomor 1, itu penjelasannya, semoga paham ya. Saya hapus ya. Cukup jelas ya? Oke, saya hapus ya. Ini untuk nomor 1. Kita pindah ke nomor 2. Kita pindah dulu ke nomor 2. Nah, perhatikan soal nomor 2 belum muncul. Bentar. Nomor 2-nya nggak mau muncul. Maksudnya nomornya muncul tapi soalnya nggak muncul. Nomor 2 bisa dibantu nggak? Yuk, adik-adik sabar sebentar ya. Klik sebelumnya back di ini lagi. Oke, udah. Nah, kemudian untuk nomor 2, tadi kan sesuai dengan judul kan ada disintegrasi. Kan kalau positifnya kan integrasi. Nah, disintegrasi berarti kan negatifnya. Karena tentunya sebagai negara yang baru merdeka, tentunya banyak tantangan. Tantangan untuk mengalami perpecahan. Nah, sebelum kita lanjut, sebagai informasi, jadi kan bentuk-bentuk daripada perpecahan itu kan adalah namanya gerakan separatis. Kalau dalam bahasa sejarah kan disebutnya adalah gerakan separatis gitu ya. Disebutkan gerakan separatis. Nah, gerakan separatis ini bahasa sejarah. Kalau dalam bahasa umum artinya pemberontakan. Dalam bahasa sederhananya sebetulnya disebutnya pemberontakan. Nah, pemberontakan. Apa saja bentuknya? Kalau secara umum, yang pertama kita pernah dengar dulu namanya Darul Islam, singkatannya Tentara Islam Indonesia. Nah, tujuannya ini adalah ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Jadi Darul Islam
Tentara Islam Indonesia, tujuan ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kemudian ada APRA. Ini adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, tujuannya adalah ingin memperkenalkan bentuk negara serikat. Jadi tujuan adalah RIS, agar tetap berbentuk RIS. Nah, di Jawa Barat tentunya kita disebut dengan kerajaan apa namanya tuh, Sunda gitu ya, Sunda gitu. Jadi ini negara Sunda. Nah, itu yang perlu dipahamin. Kalau adik-adik pernah dengar kata RMS, Republik Maluku Selatan. Kalau adik-adik pernah dengar kata Republik Maluku Selatan. Nah, Republik Maluku Selatan, RMS, Republik Maluku Selatan. Ini tujuannya adalah ingin mendirikan NIT. NIT itu singkatan Negara Indonesia Timur. Karena dari dulu kan sampai hari ini teman-teman di Indonesia bagian timur itu kan merasa bahwa pola pembangunan antara barat dan timur itu kan tidak seimbang. Nah, ketidakpuasan itu menyebabkan seorang tokoh namanya Dr. Sumokil, itu adalah mantan hakim agung untuk Indonesia bagian timur itu mendorong masyarakat Indonesia Timur, khususnya di daerah Maluku, agar menjadi negara sendiri yang disebut dengan Negara Indonesia Timur, itu RMS. Nah, kalau ada dia pernah dengar kata kalau ada dia pernah dengar kata PRRI, gitu, semoga pernah dengar. Jadi kalau ada yang pernah dengar kata PRRI, sebentar. Oh, ini singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Ya. Nah, ini biasanya kan disambungkan itu dengan PRRI Permesta. Biasanya gitu. Jadi PRRI Permesta. Nah, Permesta. Biasanya gitu. Nah, yang tadi jangan lupa ini adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Kalau ini agak maksa nih singkatannya, Perjuangan Rakyat Semesta. Ada di Sumatera sampai ke Sulawesi Utara dan Tengah. Nah, terakhir adalah pemberontakan Andi Ajis. Ini kan nama orang. Andi, kalau ada nama Andi kan orang Sulawesi itu biasanya. Nah, ini pemberontakan Andi Ajis karena mereka tidak mau. Jadi di sana itu ada militer bernama gerilyawan, jadi Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan, KGSS, Kesatuan. Nah, Gerilyawan Sulawesi Selatan ini adalah bentuk lembaga militer pada saat itu di Sulawesi Selatan. Nah, untuk mengatasi berbagai masalah militer dan sebagainya, pemerintah mengirimkan tentara, yaitu tentara APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS gitu ya, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, yang disebut dengan APRIS. Nah, mereka tidak mau hal itu, tentara itu ada di sana. Mereka merasa ya daerah saya, ya udahlah tentara dari daerah saya saja. Padahal dalam konteks negara kesatuan, tentara itu dari manapun, sukunya apapun, agamanya apapun, ya selama dia berseragam militer Republik Indonesia, ya dia harus bersedia ditempatkan dimanapun atas nama negara kesatuan. Jadi jangan lupa tadi, mereka itu tidak bisa menerima keadaan APRIS, nah, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, yang dikirim ke Sulawesi Selatan. Nah, itu yang perlu dipahamin. Sebetulnya mereka menolak boleh, ya, artinya koordinasi sama militer di tingkat pusat yang jadi masalah. Para tentara yang dikirim dari pusat ke Sulawesi Selatan itu diperangi oleh mereka, sama-sama tentara Republik Indonesia. Nah, disitulah kesalahan yang besar atau yang tidak bisa diterima oleh para militer di tingkat pusat. Jadi sampai akhirnya Andi Ajis ini diultimatum
dalam waktu 2 kali 24 jam itu harus datang ke Jakarta memberikan penjelasan dalam bahasa sekarang, penjelasan atau konfirmasi tentang semua perintah yang dia lakukan, karena itu pimpinan militer di Sulawesi tentang kejadian-kejadian pembunuhan-pembunuhan terhadap APRIS yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, waktu dia di ultimatum untuk menyerahkan dirinya 2 kali 24 jam itu, kalau pakai logika sekarang, bayangkan bagaimana mungkin dari Sulawesi Selatan ke Jakarta dalam waktu 2 kali 24 jam. Menurut informasi sejarah, dia tetap sampai ke Jakarta, tapi terlambat. Karena kemudian di Jakarta mengalami pengadilan militer. Jangan lupa pengadilan militer itu cenderung tertutup. Hanya orang-orang militer yang tahu hasil daripada pengadilan tersebut. Nah, menurut informasi ya dia akhirnya dihukum mati karena atas perintah dia terjadi benturan antara tentara Sulawesi yang disebut dengan Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan dengan APRIS, itu menimbulkan banyak tentara APRIS yang terbunuh. Nah, tentunya sebagai seorang dalam konteks garis komando, ya dia harus bertanggung jawab atas perintahnya tadi. Nah, menurut informasi sejarah, kenapa saya bilang begitu? Karena ada yang meragukan, ada juga yang percaya bahwa dia dihukum mati di Jakarta. Nah, itu adalah bentuk-bentuk daripada yang disebut dengan ancaman disintegrasi, yang disebut dengan gerakan separatis itu. Nah, dalam konteks ini kan ada kata-kata pertanyaannya adalah perjanjian Renville. Perjanjian Renville sudah kita bahas di pertemuan berikutnya. Perjanjian Renville ini menyebabkan banyak daerah di Indonesia yang sudah diagresi militer oleh Belanda, itu akhirnya dikuasai oleh Belanda. Nah, pada waktu militer Belanda menguasai itu, dia juga meminta agar semua kekuatan militer keluar dari daerahnya. Itu bentuk daripada konsekuensi kalau suatu wilayah dikuasai oleh Belanda. Nah, ada daerah-daerah yang menerima, karena menerima keputusan politik, tapi ada yang tidak terima. Nah, salah satunya pimpinan militer di Jawa Barat, salah satunya karena mereka itu adalah disebut pasukan Hizbullah, dipimpin oleh SM Kartosurya, nggak mau, gue udah lahir di sini, saya udah berjuang mati-matian menjaga wilayah ini aman, mentang-mentang Belanda menguasai daerah-daerah, kami disuruh diperintahkan keluar dari wilayah yang merupakan tanggung jawab kami, dia nggak mau. Akhirnya mereka bilang begini, kira-kira sederhananya, daripada saya keluar dari wilayah di mana saya dibesarkan, mendingan saya bikin negara baru. Nah, bikin negara baru itu maksudnya itu adalah Darul Islam, tentara Islam Indonesia itu yang bertujuan ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, kenapa? Karena pasukan yang sekarang kan jauh disebut pasukan Siliwangi, itu dulu adalah para tentara-tentara pelajar Islam yang menjaga keutuhan di wilayah Jawa Barat, disebut dengan pasukan Hizbullah. Kalau terjemahan artinya pasukan Allah. Nah, itu mereka nggak mau, daripada saya harus keluar dari Jawa Barat sebagai militer, mendingan saya bikin negara baru. Nah, jadi akibat dari perjanjian Renville itu menimbulkan pemberontakan bernama Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang bercita-cita ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk nomor 2. Oke, paham? Semoga paham ya. Nyambung? Semoga tersambungkan maksud dari soal itu. Yang lainnya kita percepat karena latar belakangnya udah banyak saya jelaskan. Nomor 2 jawabannya A. Kita lanjut ya. Nomor 3, latar belakang APRA. Nah, APRA tadi sudah saya ingatkan, kalau kita ngomong APRA, jadi kalau kita bicara tentang APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, tujuannya adalah ingin mendirikan negara, mempertahankan bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Nah, negara serikat yang ada di Jawa Barat itu disebut negara Pasundan. Disebutnya adalah negara Pasundan. Ini kan udah berapa kali ini gejala ini muncul. Kemarin kan ada istilah negara Pasundan Empire, Empire Pasundan. Kan itu kan bahasa Inggris banget gitu. Nah, cuma kalau dulu namanya negara Pasundan. Nah, negara Pasundan ini bagian dari konsep Republik Indonesia Serikat. Kenapa ada konsep serikat? Kan dulu akibat dari perjanjian KNB kan kita berbentuk serikat. Jadi setiap wilayah itu bertanggung jawab terhadap wilayahnya masing-masing. Nah, Jawa Barat artinya pemimpin-pemimpin di Jawa Barat itu suka dengan konsep itu, apalagi Belanda gitu loh. Karena kan konsep serikat ini sendiri sebetulnya usulan dari Belanda. Karena Belanda
juga menjaga kepentingannya yang pernah tertanam di Indonesia. Adik-adik harus paham banyak investasi yang ditanamkan Belanda di Jawa Barat. Nah, yang salah satu yang mungkin adik-adik tidak sadar adalah produk-produknya kita pakai sehari-hari. Yaitu perusahaan yang bernama, adik-adik lihat aja kalau adik-adik punya sampo atau punya sabun atau punya pasta gigi, itu kan ada tulisan Unilever tulisannya. Nah, itu adalah perusahaan Belanda yang diizinkan tetap beroperasi di Indonesia, tentunya dengan konsep yang lain. Ya, mereka pertama harus bayar pajak, ya, pajak usaha, pajak keuntungan, pajak penghasilan, nah kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu contoh. Jadi Unilever itu adalah perusahaan Belanda yang telah beroperasi dari zaman dulu, dari zaman penjajahan Belanda. Kemudian di dalam perkembangannya mereka tetap meminta izin untuk tetap beroperasi di Indonesia, memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari di Indonesia. Nah, itu yang perlu ada dipahami gitu. Jadi maksudnya APRA itu adalah, jangan lupa bagi yang pernah baca, APRA itu dalangnya adalah Sultan Hamid II. Jadi APRA itu didalangi oleh Sultan Hamid II. Tapi adik-adik harus paham, operasi militernya dipimpin oleh seorang Belanda namanya Westerling. Ya, kan terkenal tuh nama Westerling itu. Jadi kamu bayangkan ada dua kepentingan. Jadi ada kepentingan orang Indonesia oleh Sultan Hamid II tadi. Nah, satu lagi ada kepentingan Belanda. Kenapa Belanda terlibat di dalam proyekan APRA ini? Karena mereka ingin melindungi kepentingan investasi Belanda yang sudah begitu banyak tertanam di Jawa Barat. Jadi mereka ingin memberikan Republik Indonesia Serikat itu agar investasi Belanda di Jawa Barat itu tidak dinasionalisasi. Kenapa? Karena kalau RIS ini dirubah menjadi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi kalau RIS-nya itu, jadi kalau RIS ini dirubah konsepnya menjadi konsepnya NKRI, Negara Kesatuan, bentar ya, ini tulisannya terpepet. Jadi kalau konsepnya ini dirubah menjadi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, kan perusahaan-perusahaan Belanda itu akan dinasionalisasi. Nah, itu yang tidak diinginkan Belanda. Karena kalau negara kita konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan hukum NKRI, maka investasi bangsa-bangsa asing itu bisa dinasionalisasi. Nah, itu yang tidak diinginkan bangsa Belanda di Indonesia. Makanya dia mempertahankan dengan segala cara, gimana caranya kita bisa tetap berbentuk serikat. Seperti yang saya bilang tadi, dengan bentuk serikat itu menyebabkan kan setiap wilayah ngurusin wilayahnya masing-masing. Saya pernah kasih contoh luasnya, kan negara serikat terbesar itu kan Amerika Serikat. Itu terdiri dari 50 negara bagian. Nah, setiap negara bagian itu kan berhak mengurusi wilayahnya masing-masing. Amerika Serikat itu hanya sama pada 3 hal. Pertama, mata uang yang digunakan dolar Amerika. Kemudian politik luar negerinya sama. Kemudian sistem pertahanannya sama. Nah, itu yang diharapkan Belanda. Jadi dia mendorong, memotivasi, memprovokasi tentara-tentara di Jawa Barat untuk tetap mengkonsepkan bahwa kita tuh Republik Indonesia Serikat, bukan NKRI. Alasannya berhubungan dengan investasi, kira-kira gitu maksudnya. Nah, itulah sebabnya jawabannya yang Kenapa Tadi kan APRA, RIS, Negara Pasundan. Gitu ya. Tujuannya ke sana. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya yang E. Itu yang bisa saya uraikan untuk soal nomor 3. Semoga paham ya. Cukup ya, saya ganti ya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nah, kemudian ada gerakan PRRI Permesta muncul di latar belakangi oleh, jangan lupa seperti yang saya bilang tadi, judulnya ini nih. Nah, jadi judul aslinya, kalau kita ngomong kata PRRI ada permestanya. Ada kata permesta. Gitu kan ya. Yang P, pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, ini terjadinya di Sumatera. Ada di Sumatera secara keseluruhan. Nah, kalau yang permestanya ini, permesta,
Ini Permesta itu adanya di Sulawesi. Sulawesi. Ada yang di utara sampai ke Sulawesi Tengah. Nah, apa tuntutannya? Kenapa mereka jadi satu kesatuan gerakan? Karena antara PRRI, jadi antara PRRI dan Permesta ini, Permesta itu tujuannya sama, yaitu meminta keseimbangan, meminta keseimbangan anggaran pembangunan. Jadi dia ini meminta keseimbangan, ya, keseimbangan anggaran. Ya, hanya anggaran pembangunan. Kalau sekarang kan disebutnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, konsepnya kan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Jadi semoga neracanya tidak defisit, tapi dalam konteks di dalam negerinya ada keseimbangan antara pusat dan daerah. Nah, pada waktu itu, pada saat itu, pemimpinan daerah itu merasa kok anggaran antara pusat sama daerah itu terlampau jauh bedanya. Jadi lebih banyak anggaran itu habis di pemerintah pusat daripada diserahkan kepada pemerintah daerah gitulah. Yang diserahkan ke daerah itu sangat sedikit sehingga itu menghambat proses pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang berani melakukan penentangan itu adalah pemerintahan di Sumatera. Kan orang-orang Sumatera itu kan orangnya tegas, lugas gitu. Jadi kalau nggak suka ngomong aja. Nah, termasuk watak-watak militer mereka nggak suka, dia bilang, sampai mereka memberikan ultimatum sampai 2 kali 24 jam tidak ada niat atau usaha untuk menjaga keseimbangan antara anggaran di pusat dan daerah, mereka akan keluar dari NKRI. Nah, gerakan itu gerakan militer. Kenapa? Kan di zaman dulu sesuai dengan sejarah kita itu kan berhubungan dengan pemerintahan militer. Negara kita bukan negara militer, tapi tumbuhnya negara ini ada hubungannya dengan konsep munculnya peta, pusat tenaga rakyat, ada hubungannya dengan peta gitu kan. Orang-orang itu kan akhirnya menjadi pemimpin utama. Nah, jadi konsep garis komando, ketegasan, kelugasan itu yang akhirnya mereka tunjukkan bahwa saya nggak suka nih antara anggaran pusat dan daerah begitu tidak seimbang. Bagaimana mungkin kami membangun daerah kami kalau anggaran di konsep negara kesatuan itu terlampau sedikit buat daerah. Nah, itu yang mereka minta adanya koreksi, perbaikan, merealisasikan keseimbangan anggaran pusat dan daerah. Itu maksudnya. Maka di sini ada kata-kata kekecewaan terhadap alokasi dana pusat daerah yang tidak seimbang. Itu penjelasan kenapa jawabannya yang D. Nah, semoga paham dengan penjelasan ringkas tersebut. Untuk nomor 4 jawabannya yang D. Saya bersihkan ya. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 5. Nah, di sini soalnya agak terus terang. Jadi udah jelas kan yang diminta adanya di Sulawesi. Kalau benteng Bukit Tinggi itu maksudnya di Padang. Itu di Padang, Sumatera Barat. Medan kan di Sumatera Utara. Palembang kan di Sumatera Selatan. Nah, yang berbau-bau ya Sulawesi yang mau nggak mau cuma satu kan, Dewan Manguni. Karena kalau Pasopati itu kan semacam bentuk senjata para pendekar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi itu bukan Dewan Jenderal. Jadi mau nggak mau ini jawaban ini. Karena soalnya ini mungkin lupa menghapus kata-kata penjelasan daerahnya itu. Oke, jadi ini yang bikin jadi masalah nih. Ada penjelasannya. Jadi yang ada di Sulawesi ya udah jelas-jelas yang ini. Ini di Sulawesi. Oke. Jadi nomor 5 udah jelaskan kalimat soalnya Manguni. Nomor 5 jawabannya D. Kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 6. Nah, di sini ada DITI. Di sini ada DITI, saya singkat ceritanya. Tadi kan ini adalah Darul Islam. Singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Tujuannya ingin mendirikan negara Islam Indonesia.
Kemudian jangan lupa DITI ini adalah organisasi separatis yang terbesar pada saat itu karena ada di wilayah pusatnya berawal di Jawa Barat, adanya di Jawa Barat dan sekitarnya. Kemudian pengaruhnya sampai ke Aceh. Di Aceh pemimpinnya Daud Bere. Kemudian akhirnya ada muncul juga di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah yang memimpin namanya Amir Patah. Kemudian sampai ke Sulawesi Selatan. Kemudian sampai juga ke Kalimantan Selatan. Jadi ini ada di 5 wilayah. Nah, DITI ini jangan lupa dipimpin oleh seorang pimpinan militer di Jawa Barat namanya SM Kartosuwiryo. Kartosuwiryo. Ya, Kartosuwiryo. Nah, aku tahu tulisannya gini gitu. SM itu singkatan dari Sekar Maji Marijan. SM, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, pemberontakan ini kan berawalnya yang dari Jawa Barat ini. Adik-adik ingat kalau yang di Jawa Barat, untuk yang di Jawa Barat ini, kalau yang ditanya adalah strategi, ya. Jadi kalau yang ditanyanya adalah strategi, strateginya namanya strategi pagar betis. Ya, strateginya pagar betis. Pagar betis kan artinya dipagar pakai betis. Itu kan bahasa kiasan, artinya dikepung rapat. Jadi pagar betis itu dikepung rapat. Nah, sedangkan operasi militer, jadi operasi militernya namanya adalah Baratayuda. Baratayuda. Nah, itu singkat ceritanya gitu. Jadi kalau Jawa Barat strateginya pagar betis, dipagar pakai betis, itu maksudnya dikepung rapat. Operasi militernya Baratayuda. Baratayuda itu kan salah satu istilah peperangan di istilah Ramayana dan Mahabharata gitu ya. Itu artinya bertempur secara cerdik, kemudian menggunakan taktik, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu yang di Jawa Barat. Itulah sebabnya jawabannya yang A. Jadi operasi militer bernama Baratayuda, strateginya adalah pagar betis gitu ya. Itu untuk nomor 6. Kenapa jawabannya A? Strateginya pagar betis, operasi militernya Baratayuda. Disebutnya gitu. Oke, biar waktunya cukup. Yuk. Kalau yang di Jawa Barat itu dipimpinnya sama siapa, Kak? Yang di Jawa Barat, yang pemimpin utamanya SM Kartosuwiryo. Itu adalah mantan Panglima Hizbullah yang ada di Jawa Barat. Itu adalah pimpinan militer utama di Jawa Barat yang sekarang disebutkan pasukan Siliwangi, yang simbolnya itu harimau. Harimau yang berwarna emas gitu ya, bukan yang hitam. Kalau hitam itu kan jenis macan, ini harimau. Karena diyakini di dalam budaya Jawa Barat itu ahli-ahli ilmu kanuragan atau kebatinan itu adalah bentuknya adalah siluman harimau. Jadi jin yang berbentuk harimau yang dekat dengan manusia, dan akhirnya ilmu itu ditularkan kepada para pemimpin di Jawa Barat pada zaman dulu. Kira-kira gitulah. Nah, maka disebutnya pasukan Siliwangi. Nah, pasukan Siliwangi itu cikal bakalnya adalah pasukan yang dulu pernah dipimpin oleh pemimpin Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia itu. Karena sebelum mereka menjadi tentara Republik Indonesia, mereka itu adalah gerakan-gerakan militer yang disebut dengan pasukan Hizbullah. Kira-kira gitu, Dek. Jadi pimpinannya adalah SM Kartosuwiryo. Yang di Aceh tadi siapa, Dek? Kalau di Aceh tadi siapa namanya? Masih ingat nggak? Halo? Yang lainnya? Yang kalau di Jawa Barat kan SM Kartosuwiryo. Kalau di Aceh namanya Daud Bere. Daud Bere gitu ya. Kalau di Jawa Tengah Amir Patah. Kalau di Sulawesi Selatan namanya Kahar Mujakar. Kalau di Sulawesi Selatan itu namanya Ibnu Hajar. Itu tokoh-tokoh utama dari gerakan separatis yang Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Oke.
Terdengar tadi ya jawabannya saya ya. Ya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7. Nah, di sini dikatakan tadi kan saya bilang DIT kan ada di 5 wilayah. Nah, salah satu yang tersebar dari DIT itu adanya di Aceh. Nah, di Aceh ini orang Aceh ini kan adalah mayoritas kan beragama Islam. Dalam konteks agama jarang ada orang Aceh yang tidak beragama Islam. Kalau ada yang tidak beragama Islam itu biasanya para pendatang yang berdagang di tengah-tengah masyarakat Aceh. Nah, di Aceh itu banyak para pedagang Cina yang datang dari negara-negara Asia Tenggara. Kalau di zaman dulu tentunya banyak pedagang Arab. Nah, kalau Arab tentunya otomatis dia Islam. Nah, tapi kan pedagang-pedagang Asia yang datang ke Aceh tidak semuanya beragama Islam. Jadi biasanya hanya para pendatang yang bukan dari Arab yang tidak beragama Islam di Aceh. Nah, sesuai dengan budaya Islam yang murni, yang mereka itu adalah orang-orang yang harusnya bertoleransi. Mereka suka bermusyawarah, suka berdiskusi untuk kepentingan terbaiknya. Nah, maka masyarakat Aceh ini budaya mereka yang suka bermusyawarah, artinya suka berkumpul. Kalau dalam bahasa kita sekarang kan ngerumpi, tapi ngerumpi yang terstruktur gitu loh. Nah, mereka akhirnya diselesaikan masalah kesalahpahaman lahirnya Darul Islam dan tentara Islam di Aceh itu dengan dijelaskan. Jadi ada pimpinan militer dari pemerintah pusat datang ke sana menjelaskan kenapa sih munculnya Darul Islam itu. Karena secara konsep itu tetap salah. Kan kita telah merdeka nih. Kita sepakat untuk sepakat yang ada itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, didirikan di atas perbedaan. Jadi itu yang kita pegang waktu negara kita merdeka. Jadi dalam konteks Islamnya tidak pernah salah mendirikan negara Islam Indonesia, cuman mendirikan negara di dalam negara itu yang salah. Karena negara kita ini kan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada waktu berdirinya atau didirikannya Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, itu melanggar hukum negara kita yang telah berdiri. Nah, di situ salahnya yang disebut dengan gerakan separatis. Seperti yang saya bilang tadi kan, bahasa itu kan pemberontakan, itu pengertian sempit. Pengertian luasnya adalah gerakan yang ingin, gerakan separatis itu artinya gerakan yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Nah, pemerintahan yang sah itu adalah pemerintahan yang kita proklamasikan pada tanggal 17 dan kita sahkan dengan rapat PPKI yang pertama. Nah, itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, akhirnya masyarakat Aceh paham tentang hal itu gitu loh. Karena warna mereka paham, diberi pengertian dengan baik, akhirnya para pemimpin di sana ya kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang salah dengan pemberontakan mereka itu, karena kan kamu bayangin Aceh di ujung Sumatera sana, yang satu lagi sumbernya di Jawa Barat, kan jarak yang sangat jauh. Jadi bisa saja ada informasi-informasi yang berlebihan atau salah yang sampai ke masyarakat Aceh tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi kan di zaman dulu komunikasi tidak selancar dan sebaik sekarang. Jadi akhirnya bisa saja terjadi kesalahpahaman. Jadi pemerintah pusat mengutus seseorang, aku lupa namanya gitu ya, orang penting di militer, nah memberikan pengertian. Nah, akhirnya mereka menyadari bahwa itu ada suatu kesalahan yang kita hormati tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya disebutkan bahwa konsep DIT di Aceh itu diselesaikan dengan dengan cara musyawarah kerukunan masyarakat Aceh. Ya tentunya nggak semua bisa dikumpulin, para pemimpin-pemimpin, para pimpinan ormas, orang-orang berpengaruh, nah itu dikumpulkan, diajak diskusi, dialog tentang kenapa sih bahwa DIT itu bukan sesuatu tidak salah dalam konteks agama, tapi salah dalam konteks negara kesatuan. Akhirnya mereka memahami itu, akhirnya mereka kembali ke negara kesatuan. Nah, makanya disebutnya musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Gitu ya. Jadi semoga jelas untuk nomor 7, karena jawaban pokoknya kalau Aceh itu bentuknya adalah musyawarah. Nah, kecuali yang lain, kalau yang lain semuanya dengan gerakan militer. Karena mereka lebih keras melakukan pemberontakannya, bahkan melakukan perlawanan kepada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Jadi dilakukan penumpasan dengan gaya militer. Hanya di Aceh yang bisa diajak dengan penjelasan dengan musyawarah. Nah, itulah sebabnya jawabannya yang B. Semoga paham gitu ya. Oke, itu untuk nomor 7.
Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 8. Alasan gerakan separatis APRA mempertahankan negara Pasundan. Yang tadi kan saya jelasin sudah. Jawaban adalah melindungi aset-aset ekonomi kolonial. Kolonial itu maksudnya kepentingan Belanda yang telah ditanamkan, diinvestasikan di daerah Jawa Barat. Jangan lupa, pada waktu kita dijajah oleh Belanda, sebetulnya banyak pabrik-pabrik yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Kan sesuai dengan konsepnya, kan ada namanya, kan ada imperialisme kuno sama modern. Nah, di akhir-akhir penjajahan Belanda kan dia telah menerapkan imperialisme modern. Salah satunya adalah menjadikan daerah jajahan sebagai tempat pemasaran. Artinya mereka mendirikan pabrik-pabrik di Indonesia. Nah, pabrik itu tentunya bahan mentahnya dari bahan mentah yang ada di Indonesia. Nah, dia buat sesuai dengan kebutuhan di mana-mana. Karena waktu itu kita sudah mengenal peradaban modern, ya mandi pakai sabun, dia bikin sabun. Dia bikin sampo, dia bikin ini, dia bikin ini. Akhirnya banyak produk-produk yang dibuat oleh perusahaan Belanda di Indonesia. Dan kita ini kan penduduknya besar, jadi pembelinya pasti cukup banyak. Nah, itu sangat menguntungkan Belanda. Nah, jangan lupa orang Indonesia itu kan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Maka banyak pabrik-pabrik Belanda didirikan di Jawa. Seperti yang saya bilang tadi, salah satunya perusahaan Unilever yang sampai hari ini tetap berproduksi di Indonesia. Nah, itulah sebabnya. Jadi jawaban adalah untuk melindungi aset-aset ekonomi atau investasi Belanda yang ditanamkan di Indonesia. Nah, itu banyak ditanamkan di Jawa Barat karena orang Indonesia itu 54% tinggalnya di Pulau Jawa. Bayangkan ada 17.000 lebih pulau, tapi 54% penduduk Indonesia itu tinggalnya di Pulau Jawa. Jadi nggak salah dong kalau secara teori industri ya bikin pabriknya di Jawa, karena dari Jawa udah 54% orang Indonesia, kan nggak ada orang, jarang ada orang yang sudah mengenal peradaban tidak mandi pakai sabun, walaupun kualitasnya tentunya di awalnya masih rendah, ada yang pakai sampo, samponya udah kayak air sabun gitu, tapi di masa itu ya sudah sesuatu yang luar biasa. Nah, sampai hari ini dia tetap berproduksi, kira-kira gitu maksudnya. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi aset Belanda yang ada di Indonesia. Oke, itu penjelasan untuk nomor 8, menambahkan yang tadi kita bahas. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 9. Nah, di sini ada kata Andi Ajis seperti yang saya bahas tadi. Ini pemberontakan Andi Ajis ini pemberontakan militer. Ini ada Andi Ajis. Jangan lupa, Andi Ajis ini pemimpin militer di Sulawesi Selatan. Nah, di Sulawesi Selatan itu sudah ada militernya, namanya KGSS. Jangan lupa ya, namanya adalah singkatannya adalah KGSS. Bisa dicek di buku sejarah. Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah konsep militer yang ada di Sulawesi Selatan pada saat itu. Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan. Jumlahnya tidak banyak, karena kan hanya bertanggung jawab di Sulawesi Selatan. Nah, waktu itu begitu banyak peristiwa militer, gangguan sosial ekonomi. Nah, sampai pemerintah pusat itu berinisiatif mendirikan, mengirimkan, namanya APRIS, kan tentara kita namanya APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, dari sudut pandang orang Sulawesi, ini semacam kayak campur tangan, kayak merendahkan kemampuan militer yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi nggak tahu siapa yang menghasut atau ada kesalahpahaman. Jadi pada waktu APRIS ini datang, ini diperangi. Jadi kan kamu bayangkan tentara dari pusat, jika ditugaskan sebetulnya untuk kepentingan daerah, tapi malah dianggap musuh, bahkan diserang, dianggap seperti perang. Jadi banyak tentara APRIS ini meninggal di Sulawesi Selatan atas perintah Andi Ajis gitu loh. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena ini berhubungan dengan garis militer, kan Andi Ajis tetap bagian dari Tentara Nasional Indonesia di saat itu yang disebut APRIS tadi. Nah, dia seperti saya bilang tadi, dia di ultimatum. Pokoknya gimana caranya, dalam waktu 2 kali 24 jam, kamu harus datang ke Jakarta. Dalam bahasa sekarang tuh, tolong beri penjelasan, tolong beri konfirmasi,
kenapa hal itu bisa terjadi, tapi dalam suasana pengadilan militer. Gitu ya. Nah, jadi singkat ceritanya ada ini, Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan melakukan gerakan perlawanan terhadap APRIS. Nah, karena APRIS ini tentara yang tadinya ingin mengamankan wilayah diserang begitu, ya terjadi perang antar militer. Jadi ini adalah peperangan sesama militer. Cuman karena pemimpinnya Andi Aziz atas perintah dia, di dalam garis militer yang memberikan perintah yang bertanggung jawab, tidak ada prajurit yang salah. Yang salah itu pimpinan. Kalaupun ada fakta prajurit disalahkan, itu pimpinannya artinya lepas tangan. Dia nggak mau menanggung resiko dari perintah atau kesalahan bawahannya. Jadi pimpinan militer tuh ya kalau bawahannya salah, walaupun bukan perintah dia tetap harus bertanggung jawab. Cuman biasanya kan banyak juga yang bermental salah. Kalau anak buahnya salah, dia kayak cuci tangan. Tapi kalau anak buahnya berprestasi, dia mengaku itu karena perintah atau pembinaan dia. Nah, itu biasanya sikap-sikap militer yang salah. Kan militer manusia juga kadang-kadang pasti ada yang baik dan buruknya. Nah, kita sering lihat di dalam kasus-kasus masyarakat, kalau ada polisi berprestasi, komandannya ngaku-ngaku bahwa itu karena pembinaannya dia atau karena perintah dia. Tapi kalau dia salah, dianggap bahwa orang itu melanggar perintah, melakukan tindakan pribadi. Jadi kayak lepas tangan. Harusnya kalau kesalahan itu di tingkat prajurit, apapun yang terjadi kan artinya prajurit itu lepas kendali. Terlepas dari garis komando atau garis koordinasi, itu tetap salah pimpinan. Jadi harusnya tetap pimpinan yang bertanggung jawab. Nah, dalam konteks ini Andi Aziz yang memerintahkan penyerangan terhadap angkatan perang Republik Indonesia yang didatangkan ke Sulawesi Selatan. Maka dia dihakimi secara militer. Kalau menurut beberapa data sejarahnya agak simpang siur karena pengadilan militer itu sangat tertutup, tapi menurut informasi di berbagai sumber sejarah memang Andi Aziz akhirnya di ultimatum, artinya dihukum mati. Nah, tapi tentunya tidak di depan umum karena ini berhubungan dengan pengadilan militer. Oke, nah itulah sebabnya ada kata-kata gini, penolakan kedatangan TNI, TNI itu maksudnya APRIS tadi, ke wilayah Sulawesi Selatan karena dianggap mengancam kedudukan pasukan pro-federal. Nah, pro itu kan artinya mendukung, federal itu adalah kepentingan daerah yang kita sebut tadi, KGSS gitu, pro pendukung pasukan wilayah. Padahal itu tujuannya untuk menunjang mereka, malah mereka anggap musuh. Nah, yang merintahkan siapa? Andi Aziz, maka Andi Aziz yang salah dalam garis komando. Itulah sebabnya kenapa jawabannya yang A. Oke, semoga paham maksudnya. Suara saya masih terdengar dengan jelas ya, Dek? Suara saya masih terdengar, mohon konfirmasinya dulu. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Kak. Oke. Yang lainnya semoga dengar juga ya, walaupun tidak merespon, tapi tetap didengarkan aja. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 10. Nah, di sini ada PKI gitu ya. G30 PKI dilakukan dengan mengadakan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap perwira. Jadi saya ingat tadi saya kan pernah bilang gini, ini tahun 1000 yang kita bahas tadi sebelumnya. Ini ada tahun 1959 keluar dekret presiden. Kemudian setelah itu masuk zaman demokrasi terpimpin sampai tahun 1966. Sebentar. Jadi latar belakangnya seperti ini. Ini kan tahun 1959 tadi kan. Kemudian di sini ada tahun 1966. Nah, ini kan disebut dengan masa demokrasi terpimpin. Tapi di masa demokrasi seperti yang saya bilang tadi, zaman demokrasi terpimpin ini adalah masa yang penuh dengan penyimpangan. Nah, puncak penyimpangannya itu adalah pada waktu terjadi pemberontakan di sini. Pemberontakan tahunnya tahun 1965 deh ya, pemberontakan G30 SPKI. Kan ada pemberontakan itu. Nah, ini adalah kudeta. Ini kudeta. Kudeta tentunya semoga paham artinya perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan yang sah. Kudeta itu sebagian besar pelakunya militer. Karena kalau sipil nggak bisa kudeta karena nggak punya kekuatan senjata. Jadi kudeta itu sebagian besar di berbagai negara sampai hari ini
yang melakukan adalah militer kepada sipil. Jadi kekuatan militer yang jenderal-jenderalnya tidak bisa menerima keadaan atau tidak bisa memahami pemerintahan sipil, atau mereka merasa pemerintahan sipilnya nggak becus, nggak benar. Akhirnya mereka melakukan kudeta untuk mencari pemimpin baru melalui jalur demokrasi. Tapi biasanya sebelum demokrasinya muncul, mereka berkuasa dulu. Karena dia merasa bahwa pemerintahan militernya tidak bisa menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Nah, terjadi kudeta itu. Nah, di kudeta ini kan kita tahu, itu terjadi pada malam 30 September, pemberontak gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, itu ada 7 jenderal yang terbunuh, gitu ya. Kemudian ada 7 jenderal, ada satu ajudan bernama Pierre Tendian, kemudian ada anak jenderal namanya Nasution, siapa tuh namanya tuh, Ade Irma Suryani Nasution. Jadi ada anak jenderal namanya Ade Irma Nasution. Ade Irmanya terbunuh. Nah, pada saat itu bapaknya nggak tahu dapat kekuatan dari mana, punya kemampuan melewati pagar rumahnya yang kira-kira itu tingginya 2 meter. Manusia biasa, manusia atlet biasa aja tanpa alat pun susah. Cuman mungkin karena kondisi nyawa terancam, ya akhirnya dia sempat melewati pagarnya, tembakannya bisa dihindari. Nah, kemudian menurut kabarnya dia pergi ke kantor pusat Kostrad. Kostrad itu Komando Strategi Angkatan Darat, dan akhirnya dia selamat. Nah, dia adalah jenderal yang akhirnya mengendalikan, mengambil garis komando, karena tinggal dia dan Soeharto yang hidup setelah pemberontakan itu. Jadi jangan lupa, pemberontakan PKI itu kan intinya adalah kudeta, perebutan kekuasaan. Pertanyaan dasarnya, kok yang diserang atau yang dibunuh pada malam itu hanya jenderal-jenderal angkatan darat? Kenapa jenderal-jenderal dari angkatan lain tidak, gitu loh? Untuk pandangan dari angkatan lain kita abaikan dulu. Kenapa? Jawaban singkatnya adalah karena hanya angkatan darat yang dulu, di masa dulu, sangat keras menentang keberadaan PKI di Indonesia. Adik-adik pernah dengar bahwa PKI pernah mengusulkan adanya angkatan kelima. Kan angkatan tadi udah saya bahas ada 4. 4 itu kan ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian. Itu namanya kan ABRI. Kalau tentara cuma 3. Nah, PKI itu pernah mengusulkan di zaman Soekarno agar dibentuk angkatan kelima. Angkatan kelima itu adalah petani dan buruh yang dipersenjatai. Kenapa? Karena PKI kan sebagai partai politik tidak boleh memiliki kekuatan militer. Nah, hal itu dia lakukan agar dia bisa punya kekuatan militer. Karena dia sebelum hal itu diusulkan, dia sini telah mendekati para golongan-golongan buruh dan tani agar pro kepada mereka. Kira-kira itu yang perlu dipahamin. Nah, jadi kembali ke soal ini, siapa yang selamat? Yang selamat ya ini. Yang lainnya ada boleh baca. Itu kita mungkin nggak hafal semua, tapi yang disebutnya udah benar semua. Yang selamat adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, nanti orang yang selamat lagi siapa? Yang selamat lagi adalah Soeharto, Jenderal Soeharto. Kenapa sudah jenderal? Karena disebutnya Letnan Jenderal Soeharto kan, Letnan Jenderal Nah, mereka lah yang selamat pada saat itu. Dan akhirnya mereka lah yang menjadi pemimpin garis komando di militer, karena jenderal lainnya semuanya sudah terbunuh. Selain 7 jenderal yang kita sebut dengan pahlawan revolusi, ada satu orang ajudan jenderal bernama Pierre Tendian, anak jenderal Ade Irma Suryani Nasution, kemudian 2 kolonel di Jawa Tengah, ratusan orang di berbagai provinsi. Jadi sampai hari ini pemberontakan PKI ini dianggap sebagai pemberontakan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Gitu loh. Nah, itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah Jenderal Abdul Nasution, dan akhirnya bekerja sama dengan Letnan Jenderal Soeharto mengambil alih pimpinan garis komando di Angkatan Darat, karena semua jenderal lainnya terbunuh di malam tersebut. Kira-kira gitu. Nah, kalau ada komen-komen lain agak panjang, karena itu kan menurut kurikulum. Kalau adik-adik pernah diajarkan versi bebasnya, bahkan ada yang menuduh atau berani bilang sebetulnya dalangnya adalah Soeharto. Ada yang bilang begitu. Teorinya banyak, kurang lebih ada 5 teori. Ada teori konspirasi gitu ya. Ada yang mengatakan Soeharto dalangnya, ada yang bilang itu bagian dari gerakan Amerika melalui CIA yang ada di Indonesia.
ada yang bilang memang itu sudah diskenariokan oleh Soekarno dan sebagainya. Banyak versi di luar kurikulum. Tapi karena ini berhubungan kurikulum, konsep dasarnya nanti kan keluar Super Semar. Nah, Super Semar itu yang membuat adalah Soekarno, diserahkan kepada Soeharto. Konsep dasarnya gitu. Karena dialah yang terselamatkan dari peristiwa itu. Kemudian kenapa tidak Nasution? Karena Nasution akhirnya di dalam perjalanan politik di masa itu menjadi ketua MPR. Nasution menjadi ketua MPR, Soeharto menjadi pejabat presiden. Di luar ini benar atau salah, menurut isu sejarahnya akhirnya Nasution dan Soeharto bekerja sama untuk menurunkan Soeharto. Kenapa? Karena kebijaksanaan Soeharto yang begitu memanjakan PKI, akhirnya ada 7 jenderal angkatan darat terbunuh dalam satu malam. Bayangkan kalau kamu punya keluarga besar, di satu malam keluarga kamu 7 orang terbunuh. Kira-kira sakit nggak? Ya pasti sakit jawabannya. Masalahnya kan dalam konteks garis komando, presiden itu kan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Jadi apapun yang diucapkan dia kepada militer dianggap perintah. Nah itu perintah dijalankan, tetap dijalankan. Tapi secara pribadi, Jenderal Angkatan Darat yang tersisa ini mengatur strategi, ya, artinya balas dendamnya secara pemerintahan. Gimana nih, gara-gara Soekarno ini 7 jenderal terbunuh, maka balas dendamnya adalah dia harus keluar dari pemerintahan Indonesia. Oleh karena itulah menurut teori-teori sejarah, setelah peristiwa itu Nasution akhirnya menjadi pimpinan MPR pada saat itu, nggak tahu caranya gimana, panjang ceritanya, pokoknya akhirnya dia masuk menjadi ketua pimpinan MPR, lembaga tertinggi negara. Nah, Soeharto akhirnya menjadi pejabat presiden. Akhirnya mereka bekerja sama, dalam bahasa gampangnya, mereka bekerja sama. Akibat dari kerjasama mereka di bidang di level jenderal itu, akhirnya keluarlah dekret presiden, surat perintah 11 Maret. Menurut kurikulum yang mengeluarkan Soekarno, tentunya melalui badan negara namanya Sekretaris Negara, tapi ditandatangani oleh Soekarno, diserahkan kepada Soeharto. Itu menurut kurikulum. Kalau menurut versi bebasnya, sebetulnya Super Semar itu yang bikin adalah Angkatan Darat, diserahkan kepada Soekarno hanya untuk ditandatangani. Yang harus dipahami, gara-gara Super Semar itu sebetulnya itu kudeta secara terstruktur, karena kalau surat itu ditandatangani itu sama saja Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Karena kan salah satu isi daripada Super Semar itu adalah memberikan kekuasaan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan. Saya ulang ya, isinya salah satunya adalah memberikan kekuasaan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan demi keamanan negara dan menjaga kewibawaan presiden. Nah, jangan lupa di situ ada bahasa hukum yang dilanggar dan rasanya harusnya dipertimbangkan. Kalimat kan gini, memberikan kekuasaan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan. Nah, mengambil segala tindakan itu dan dalam bahasa hukum kan bias, artinya apapun bisa dilakukan. Ternyata yang dilakukan oleh Soeharto setelah menerima Super Semar, besoknya kan itu keluarnya tanggal 11, Super Semar 11. Besoknya dia langsung membubarkan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya. Karena dianggap dia dalang dari peristiwa itu. Tapi PKI itu tidak mungkin tumbuh berkembang dengan besar kalau tidak dimanjakan oleh Soekarno pada saat itu. Jadi ahli-ahli sejarah sepakat Soekarno tidak komunis, bukan orang komunis, tapi cara dia berpikir di masa itu sangat dipengaruhi, bahkan terkesan terkendali oleh cara berpikir komunis. Nah, gara-gara itu mereka ingin kudeta dan 7 jenderal terbunuh. Bayangkan orang-orang utama di Angkatan Darat dalam satu malam terbunuh. Tentunya sebagai sebuah kelembagaan mereka sangat marah, cuman nggak bisa marah karena itu adalah komandan mereka juga. Nah, akhirnya secara struktur mereka mengatur kudeta yang rapi, yaitu dengan menurunkan Soekarno dari jabatannya dan Soeharto menjadi pejabat presiden. Nah, itu penjelasannya, jawabannya sih udah jelas, tapi itu maksudnya ilustrasi tentang pemberontakan PKI sebagai informasi umum. Oke, itu penjelasan untuk nomor 10. Kak mau tanya. Iya, Dek. Tadi yang di bawah tulisan kakak yang kudeta 7 itu tadi apa ya, Kak? 7 jenderal itu. Ya, tadi kan ada tulisannya apa itu ajudan ya kalau nggak salah. Ajudan jenderal.
Pierre Tendean. Jadi 7 jenderal ada di buku sejarah, banyak ada fotonya bahkan. Kemudian ada satu lagi namanya ajudannya Soekarno, ajudannya Nasution, namanya Pierre Tendean. Itu cowok Manado tuh. Kalau kamu di latar belakang dituliskan tuh dia lahirnya di Manado. Itu adalah ajudan pribadi dari Abdul Haris Nasution jenderal yang memang kemana-mana tuh selalu didampingi oleh Pierre Tendian itu. Nah, di dalam proses malam PKI itu kan intinya dia dibohongi. Kalau menurut sejarah dia dibohongi. Kesannya ada undangan dari Presiden Soekarno, ada rapat mendadak atau rapat khusus di Istana Negara. Tapi ternyata yang mengundang itu akhirnya malah di teras rumahnya dia ditembak. Nah, berarti pertanyaannya yang undang benar nggak? Yang mengundang itu benar atau tidak gitu, karena akhirnya kan ujung-ujungnya malam itu kan ada proses penembakan hanya gara-gara menolak kok main ditembak gitu kan, harusnya dikasihkan bukti bahwa betul-betul ada undangan dari presiden. Nah, jadi disitulah keraguan bahwa benar nggak sih ada undangan dari Presiden Soekarno kepada Nasution bahwa malam itu ada rapat darurat, atau buktinya mereka malah niatnya mau dibunuh. Kira-kira gitu deh. Jadi tadi kalau yang kamu tanya siapa namanya, Pierre Tendean. Itu seorang ajudan, artinya ajudan pribadi Soekarno, itu cowok dari Manado gitu. Ya kalau kamu lihat fotonya sih ganteng banget lah orangnya. Udah dapat jawabannya, Pierre Tendean ya? Oke Kak, Udah? makasih. Oke, lanjut ya. Kita teruskan nomor berikutnya, nomor 11. Salah satu keberhasilan Kabinet Juanda adalah merumuskan deklarasi Juanda yang berisi. Nah, ini kita udah bab kata-kata Juanda ini kita berarti udah masuk zaman demokrasi liberal, yaitu pada waktu di zaman demokrasi liberal ini kan ada kata demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Nah, kita paham tadi kan demokrasi liberal ini dari tahun 1950 sampai tahun 1959. Nah, di zaman demokrasi kan dikenal ada namanya kabinet masa jatuh bangun. Kenapa jatuh bangun? Kamu bayangin dari 59 cuma 9 tahun. Tapi selama 9 tahun itu muncul 7 perdana menteri. Perdana menteri yang pertama, itu kalau kita sih bercandaan sejarahnya nih, perdana menteri yang genit. Kenapa? Kan namanya Natsir, dikit-dikit Natsir, dikit-dikit Natsir gitu loh. Itu Natsir yang pertama. Yang kedua namanya Perdana Menteri, ini orangnya baik hati ya, karena disebutnya Sukiman. Kalau kita singkatannya suka kirim makanan gitu, baik hatinya gitu. Terus ada Perdana Menteri yang ketiga namanya Wilopo. Kalau kita bercandanya nyebutnya suka selingkuh. Kenapa Will? Wanita idaman lain opo gitu kan. Nah itu maksudnya gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat siapa? Ali. Jadi ini petinju juara dunia 2 kali. Ali Sastro maksudnya Ali Sastro 1. Kemudian diselingin oleh Perdana Menteri paling jorok. Karena namanya kalau disingkat BH. Gitu. BH kan singkatan dari Burhanuddin Harahap. Ini Perdana Menteri dari Medan. Kemudian Ali Sastro diangkat lagi jadi Perdana Menteri. Maka disebutnya Ali Sastro II. Nah, yang terakhir itu yang dibahas di soal ini. Di sini ada kata-kata Juanda. Karena namanya Perdana Menteri Juanda. Nah, inilah 7 Perdana Menteri yang ada di zaman demokrasi liberal dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Contoh, kalau yang terkenal Sukiman itu dia akhirnya mengundurkan diri karena dipermasalahkan waktu dia menerima bantuan dari blok barat, yaitu namanya MSA, hampir aja lupa, Mutual Security Aid, bantuan ekonomi militer dari blok barat dalam konteks waktu kan terjadi perang dingin antara blok barat sama blok timur. Nah, itulah akhirnya mendapat kritikan pedas dan akhirnya dia mengundurkan diri. Kalau Ali Sastro 1, ini prestasi luar biasanya, dia menjadi ketua panitia konferensi Asia Afrika. Nanti ini ada pembahasan sendiri di bab berikutnya tentang konferensi Asia Afrika. Jangan lupa ini kan terjadinya tahun 55 di Bandung, menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Kemudian Burhanuddin Harahap ini prestasinya adalah dia menjadi pelaksana pemilu. Kenapa disebut pelaksana? Karena pemilu pertama itu persiapannya pada zaman Ali Sastro I.
Nah, kemudian pelaksanaan pada zaman Burhanuddin Harahap. Jadi kalau ditanya pemilu pertama pada zaman Perdana Menteri siapa? Ali Sastro I. Tapi kalau pelaksanaannya pada zaman Burhanuddin Harahap gitu ya. Ini pemilu. Nah, jasanya pemilu, nanti ada pembahasan sendiri tentang pemilu. Pemilu kan tahun 55 juga, masih di zaman demokrasi liberal. Nah, kalau Ali II itu salah satu jasanya adalah kelanjutan dari Konferensi Asia Afrika, kita mendapat dukungan masalah Irian Barat dari masyarakat dunia. Jadi salah satunya nih, masalah Irian Barat, salah satu prestasinya. Kemudian Juanda. Nah, Juanda ini kan prestasinya adalah masalah hukum laut. Jadi dia waktu itu merubah laut kita dari 3 mil menjadi 12 mil. Adik-adik pasti diajarin di sejarah, di geografi kan gini nih. Ini anggap aja pola horizontal ya, karena kalau misalnya geografi kedalaman laut, pola itu vertikal. Jadi kalau misalnya ini adalah daratan, ini ada daratan kita gitu ya, ada daratan. Adik-adik kan pernah belajar begini waktu belajar geografi, garis pertama di sini nih, garis 3 mil. Setelah 3 mil kan 12. Nah, setelah 12 kan di sini yang paling luarnya 200. Nah, pada waktu kita di zaman data salahnya. Pada waktu kita di zaman Belanda, laut wilayah kita itu hanya 3 mil. Jadi di sini pertama 0 gitu, maksudnya 0 itu dari garis pantai ya. 0 garis pantai pada waktu surut. Kemudian di zaman Belanda itu laut kita cuma 3 mil laut. Kemudian setelah kita merdeka oleh Juanda dirubah menjadi 12. Tapi tentunya prestasi terkerennya adalah di masa Orde Baru, yaitu berubah menjadi 200 mil. Adik-adik pernah dengar istilahnya zona ekonomi eksklusif. Otomatis yang di luar yang setelah lebih dari 200 inilah, yang lebih dari 200 mil inilah yang disebut dengan laut bebas atau laut internasional. Nah, ini zaman Belanda, 3 mil dari garis pantai. 3 mil dari garis pantai itu karena itu adalah alasan militer. Karena rata-rata meriam Belanda pada zaman dulu, kalau menembak itu paling jauh ya cuma 3 mil. Nah, jangan lupa, 1 mil laut itu kurang lebih sama dengan 1,6 kilometer. Jadi kalau 3 mil ya 3 kali 1,6. Itu ya kemampuan tembak meriamnya. Jadi kenapa dia sebutin 3 mil? Biasanya kalau ada kapal-kapal kita yang sedang mengarah ke lepas pantai, sebelum 3 mil sudah ditembak sama mereka. Karena Belanda kan sangat keras dalam konteks gini. Dia nggak mau ada orang Indonesia atau pedagang Indonesia yang menjual hasil-hasil sumber daya alam Indonesia kepada bangsa lain. Dia maunya dia yang memonopoli. Yang kita kenal dulu namanya POC, pernah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi 3 mil itu adalah laut wilayah kita, laut wilayah disebut juga laut pedalaman, itu 3 mil. Nah, setelah merdeka oleh Juanda dirubah menjadi 12 mil. Nah, jadi 12 mil itu adalah laut wilayah atau laut teritorial setelah kita merdeka. Nah, oleh Orde Baru, karena sudah sangat ahli, jadi di masa Orde Baru itu ada melalui Menteri Luar Negerinya, sudah profesor karena namanya Profesor Dr. Mokhtar Kusumatmaja. Di dalam hukum laut internasional diperjuangkan bahwa setiap negara yang berbentuk kepulauan itu punya hak atau punya konsep punya laut 200 mil dari garis pantai yang terluar. Diperjuangkan bertahun-tahun, akhirnya konsep itu diterima oleh dunia, akhirnya disepakati setiap negara yang berbentuk kepulauan. Jangan lupa negara kepulauan itu banyak. Inggris itu negara kepulauan gitu ya. Jadi dia dapat dukungan. Di Asia Tenggara kita semuanya sebagian besar negara kepulauan. Filipina negara kepulauan, apalagi Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, banyak negara-negara kepulauan di Karibia, di Amerika Latin akhirnya memberikan dukungan terhadap usulan itu. Akhirnya disepakati di dalam hukum laut internasional, semua negara-negara kepulauan memiliki konsep zona ekonomi eksklusif, bahwa ada semacam hak mengelola pantai dan laut sampai titik 200 mil ke arah laut lepas. Jadi yang bisa diterima itu bukan cuma ikan, tapi juga sumber daya alam yang ada di dasar laut, sampai termasuk penambangan minyak lepas pantai. Nah, jadi akhirnya konsep laut internasional itu kalau di negara kepulauan adalah yang lebih dari 200 mil.
Nah, lebih 200 mil baru dianggap laut bebas atau laut internasional. Kamu mau berendam, berenang di situ seharian nggak akan ada mempermasalahkan. Tapi kalau kamu tanpa sengaja, misalnya berdiri atau berenang gitu ya di titik 200 mil ini, ya kamu akan dapat peringatan. Ya pindah aja 1 meter keluar udah nggak ada masalah. Karena bisa aja kamu sedang melakukan proses mata-mata terhadap sumber daya alam di suatu wilayah. Kalau sekarang mah gampang karena pakai satelit mata-mata. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya A dari laut teritorial, aturan batas laut teritorial dan laut pedalaman Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil itu perjuangan dari Perdana Menteri Juanda. Nah, jangan lupa catatan lainnya, Perdana Menteri Juanda ini punya bentuk yang lainnya adalah dia punya konsep namanya yang diakui adalah namanya Jaken Kabinet. Jadi ada konsep namanya Jaken Kabinet. Artinya orang-orang yang duduk di menteri-menterinya itu adalah orang-orang yang ahli pada bidangnya. Jadi bukan jabatan politik. Kalau sekarang ini kan kalau kita perhatikan menteri-menteri kita itu kan banyak jabatan politik orang-orang dari partai gitu kan karena pembagian kekuasaan berhubungan dengan bantuan kemenangan pemilu dan berbagai alasan lainnya. Itu kadang-kadang banyak menteri yang bukan menteri karir, artinya bukan orang yang di bidangnya. Sekarang ini yang lebih pas dulu sebelumnya itu adalah menteri luar negeri, itu betul-betul orang karir ya, orang-orang betul mendapat pendidikan politik luar negeri, jadi karyawan biasa, training, pernah jadi berbagai tugas di berbagai negara, akhirnya menjadi menteri luar negeri. Nah, itu namanya Jaken Kabinet, jadi orang-orang yang ahli pada bidangnya. Menteri Keuangan kita memang orang ahli, itu seorang dokter dari perguruan tinggi Indonesia yang akhirnya menjadi karyawan biasa, menjadi pejabat Bank Dunia, akhirnya menjadi Menteri Keuangan di Indonesia gitu loh. Dia dokter S3 itu. Nah, artinya orang-orang semacam itu yang harusnya duduk di kabinet itu. Tapi kan dalam kita perhatikan di sisi-sisi yang lain banyak orang yang bukan ahlinya. Nah, Perdana Menteri Juanda itu dalam sejarah dikenal orang yang memperjuangkan semua menterinya adalah orang-orang yang ahli pada bidangnya sehingga pekerjaan itu lebih tepat sasaran. Kira-kira gitu maksudnya. Oke. Itu penjelasan untuk nomor A, karena dimintanya Juanda berhubungan dengan konsep dari 3 berubah menjadi 12. Itulah sebabnya kenapa jawabannya yang A. Kita lanjut ya, waktu kita sangat terbatas. Berikutnya nomor 12. Nah, di sini ada kata ekonomi gerakan banteng. Singkat cerita, nggak tahu nih bisa singkat nggak gitu. Singkat cerita, ini ada gerakan. Jadi, jangan lupa ini ada konsep ekonomi. Ekonomi kita tuh jangan lupa diatur di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Nah, dalam rangka mengembangkan konsep ini di dalam Undang-Undang Dasar, usaha pertama kita dulu namanya adalah ekonomi gerakan banteng. Nah, jangan lupa selain ada gerakan banteng, ada namanya ekonomi, ada nyebutnya gerakan ekonomi Alibaba. Semoga pernah dengar. Nah, gitu ya. Nah, tokoh dari gerakan ini, adik-adik jangan lupa adalah Bapak, itu adalah orang tuanya Prabowo yang sekarang jadi Menteri Pertahanan Keamanan. Adik-adik, nah, semoga pernah ingat namanya, sekarang udah Profesor Dr. Sumitro. Nah, jangan lupa waktu belajar ekonomi ada salah satu begawan dianggap orang yang didengarkan pikirannya kalau di bidang ekonomi. Bapak Sumitro ini adalah bapaknya Prabowo. Jadi jangan lupa Sumitro sama Soeharto itu besanan. Karena kan istrinya Prabowo itu adalah anaknya Soeharto. Oke. Nah, itu tokohnya. Nah, gerakan benteng ini adalah intinya adalah tujuannya adalah ingin merubah sistem ekonomi kolonial, penjajah maksudnya, sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Nasional itu maksudnya kepentingan Indonesia. Kalau kolonial berarti kan kepentingan penjajah. Itu tujuannya. Caranya gimana? Caranya adalah bagaimana para pengusaha pribumi pada saat itu, di konteks ini saya harus terpaksa menggunakan kata pribumi gitu ya, karena kita udah tahu kan kita nggak boleh menggunakan hal itu lagi, tapi dalam ini harus saya gunakan dulu. Jadi para pengusaha pribumi yang sudah ada itu ingin diangkat menjadi pengusaha yang lebih tinggi, menjadi lebih tinggi derajatnya dengan cara mereka dipermudah untuk mendapat bantuan keuangan atau kredit dari bank-bank nasional.
Jadi jangan lupa gerakan Banteng itu tujuannya ingin merubah sistem ekonomi penjajahan, sisa penjajahan, menjadi sistem ekonomi kita yang sesuai dengan pasal 33 itu. Nah, caranya gimana? Para pengusaha kita yang sudah ada, yang sudah punya usaha, yang sudah punya pabrik, itu didorong untuk mengembangkan usahanya dengan cara dipermudah untuk mendapat bantuan keuangan atau kredit dari bank-bank nasional. Karena logika ekonominya ada seseorang nih, dia sudah punya pabrik satu, pabrik apapun. Nah, kemudian sekarang dipermudah untuk mendapat bantuan dari perbankan, harapannya dia akan membuka pabrik yang kedua. Dengan dia membuka pabrik kedua itu kan logikanya akan menyerap lapangan kerja. Berarti dia kan bisa mengatasi pengangguran. Nah, karena ada pabrik 1 dan pabrik 2 yang tadinya misalnya 1 bulan hasilnya cuma 1.000 unit, sekarang kan jadi 2.000 unit. Nah, otomatis kan bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Kalau dia lebih bisa diekspor. Waktu diekspor kan kita dapat devisa. Itu logika dasar konsep gerakan Banteng, membentuk para pengusaha kelas menengah. Nah, dengan cara diberikan bantuan. Masalahnya gerakan itu gagal. Gagalnya di dalam sejarah, bahasa sopannya para pengusaha kita itu belum punya sifat pengusaha. Karena modal-modal yang besar yang diberikan untuk mengembangkan usaha itu malah sama mereka dikonsumtif gitu, dikonsumsi secara berlebihan. Harusnya buat bikin pabrik, buat mengembangkan usaha, malah mereka membeli tanah, membeli mobil, membeli rumah baru. Yang paling lucu ada yang menikah lagi, kan jadi nggak produktif gitu loh. Nah, jadi gagalnya itu karena para pengusaha kita yang baru itu, yang baru muncul setelah kemerdekaan itu, ternyata sifatnya belum sifat pengusaha, masih sifat konsumtif, melihat uang berlimpah bukan untuk pengembangan usaha, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Akhirnya konsep ini dianggap gagal. Tapi karena gagal dicoba yang baru. Nah, yang baru namanya konsepnya Alibaba. Alibaba ini sindiran. Ali itu maksudnya orang Indonesia, Baba itu temannya maksudnya gitu. Nah, temannya ini adalah para pengusaha yang dianggap telah berhasil, yaitu teman-teman dari keturunan pendatang, dari keturunan Cina. Ini kan mental pengusahanya karena mereka pendatang kan lebih kuat, lebih bagus gitu, tahan banting. Nah, jadi akhirnya waktu itu kebijaksanaan dirubah. Para pengusaha kita yang sudah ada akan dipermudah mendapat bantuan keuangan dari Bank Nasional kalau mereka bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha Cina pada saat itu. Karena pengusaha Cina itu walaupun modalnya kecil, mereka tuh punya konsep sederhana, nggak akan makan hari itu kalau belum untung. Jadi tidak pernah makan modal. Yang dimakan itu adalah untung. Kalau makan modal, usaha bisa habis. Nah, sifat-sifat yang sederhana itu yang menyebabkan teman-teman pengusaha Cina di Indonesia itu tumbuh lebih pesat daripada pengusaha pribumi. Kalau kita pakai data sekarang, kalau kita lihat daftar 10 orang kaya di Indonesia, nomor 1, nomor 9 itu teman-teman keturunan. Nah, hanya nomor 10 yang betul-betul orang Indonesia. Artinya bukan keturunan. Itu kan bukti tuh. Bayangan 10, 9 banding 1. Kalau Anda lihat baca daftar para konglomerat, perusahaan-perusahaan besar, itu kan kurang lebih 93%. Artinya kalau ada 100, 93 itu kan adalah perusahaan teman-teman keturunan. Boleh sirik? Nggak boleh. Karena itu kan adalah berhubungan dengan etos kerja, bagaimana mereka bisa merintis dari bawah sampai ke level sekarang namanya konglomerat. Kira-kira gitu deh. Nah, itu penjelasannya. Jadi secara singkat kan ada gerakan Benteng, tujuannya adalah mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Sesuai dengan maksudnya nasional itu adalah sesuai dengan pasal ini. Semoga nanti dijelasin inti dari pasal 3. Saya bisa jelasin cuma terlampau panjang. Intinya adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berjuang memeratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu intinya gitu ya. Nah, itu untuk nomor 12. Saya lanjutkan. Nomor 13. Kalau nggak ngerti boleh langsung tanya ya. Kalau nggak ada saya lanjutin karena waktunya sangat terbatas. Kemudian yang ini nomor 13 tadi yang Benteng, sekarang Alibaba. Alibaba tadi udah saya jelaskan konsepnya, semoga masih ingat tadi. Alibaba, pengusaha pribumi dan pengusaha keturunan, kalau mereka bekerja sama untuk membuat satu proyek akan dipermudah mendapat tunjangan kredit dari Bank Nasional. Kenapa? Apa intinya kenapa mereka gagal kan yang ditanya, karena pengusaha pribumi itu akhirnya hanya dimanfaatkan. Jadi pengusaha-pengusaha Cina melihat
wah ini ada peluang nih untuk dapat modal besar dari bank perbankan, maka mereka sendiri malah mencari rekanan pengusaha pribumi. Jadi pengusaha pribumi hanya ngedompleng dijadikan nama penunjang agar mereka dapat bantuan. Ya tetap mereka bekerja sama, tapi akhirnya para pengusaha keturunan yang lebih berhasil karena mereka betul-betul memanfaatkan modal yang diberikan untuk investasi, bukan untuk konsumtif, kira-kira gitu loh. Jadi akhirnya pengusaha pribumi nggak dompleng aja yang lain, yang teman-teman pengusaha keturunan telah jadi konglomerat, mereka hanya punya pabrik-pabrik biasa. Nah, kira-kira gitu. Itulah sebabnya kenapa jawabannya A, seperti di penjelasan sebelumnya. Semoga paham. Kita lanjut nomor 14. Latar belakang pemilihan umum tahun 55. 55 kan? Jadi tadi kita catat, bagi yang mulai ngantuk, biar dengerin lagi. Ini kan ada tahun 1950. Di sini ada tahun 1955. Bentar. 1959. Nah, ini kan namanya demokrasi liberal kan. Nah, di antara tahun ini pemilunya kan udah paham tadi. Pemilunya ada di tahun di sini 1955 kan gitu. Di situ ada pemilu. Nah, jadi harus paham pemilu 55 ini kan berarti kan 10 tahun setelah proklamasi. Di sini tahun 1945 kita merdeka. Nah, di sini tahun 55 baru pemilu. Jadi 10 tahun setelah proklamasi baru kita berhasil pemilu sebagai sebuah negara demokrasi. Nah, jangan lupa pemilu pertama ini ada 2 tugas. Yang pertama, bulan September tahun 55, itu tugasnya adalah untuk khusus memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, di masa itu. Kemudian dilakukan lagi di tahun yang sama, bulan Desember, tanggalnya saya lupa, Desember 55, ini khusus untuk memilih yang disebut dengan Dewan Konstituante. Konstituante artinya undang-undang. Jadi dewan yang bertugas khusus untuk menyusun undang-undang dasar yang baru. Nah, bagi yang belum paham, kok harus disusun yang baru gitu loh. Kenapa harus disusun yang baru? Nah, jadi jangan lupa kan gini, ini kan tahun 50. Waktu tahun 50 ini, kan undang-undang yang kita pakai itu adalah undang-undang sementara 50 kan judulnya. Kan jadi kalau yang tadi dengerin, ini kan makanya undang-undang dasar ada kata sementara 50. Ini ada kata sementaranya. Jangan lupa tadi, yang lupa, dari tahun 50 sampai tahun 59 ini kan disebut zaman demokrasi liberal. Zaman demokrasi liberal itu diawali dengan berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 50, tanggalnya sama seperti hari proklamasi, 17/8, cuman tahunnya 50. Nah, sampai tahun 59 itu, yang harus kamu ingat, di sini, di kata-katanya ada kata-kata sementara. Undang-undang yang bersifat sementara itu, menurut hukum internasional, maksimal berlakunya 5 tahun. Kan 50 nih. Jadi kapan dia selesainya? Tahun 55. Makanya pemilu pertama itu kenapa tahun 55 bukan rencana, memang udah ketentuan hukum. Karena kalau tahun 55 kita tidak memiliki undang-undang dasar yang baru, jangan lupa tadi ya, undang-undang kan tahun 50. Habisnya tahun 55 karena menurut hukum hanya berlaku 5 tahun. Undang-undang bersifat sementara di dalam suatu negara itu hanya maksimal berlaku 5 tahun. Nah, maka itulah sebabnya pemilu tahun 55 itu bukan direncanakan, udah ketentuan. Karena kalau sampai tahun 55 kita tidak mempunyai undang-undang dasar yang baru, maka secara hukum negara kita itu bubar. Kok bisa bubar? Karena kan di dalam peraturan teori negara, kan syarat berdiri negara itu ada namanya syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya pertama punya wilayah, dimensi ruangnya. Terus punya penduduk yang nanti akan berubah menjadi warga negara, memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat, dan mendapat pengakuan dari negara lain. Negara yang pertama kali ngakuin kita udah tahu namanya Mesir, ada di Afrika Utara sana. Nah, itu syarat umum, tapi kan syarat khusus berdirinya suatu negara harus memiliki undang-undang dasar. Itu syarat khusus, karena negara demokrasi ini bukan kerajaan, bukan kesultanan. Jadi kan adalah negara demokrasi, maka ciri utamanya harus memiliki undang-undang dasar. Nah, sekarang undang-undang dasar yang ada habis masa berlakunya, maka secara hukum negara kita bubar. Nah, itulah sebabnya pemilu pertama itu
walaupun pertama kali tugas sudah berat, harus memilih anggota DPR dan memilih Dewan Konstituante. Nah, Dewan ini tugasnya adalah untuk menyusun undang-undang dasar yang baru pengganti undang sementara ini, agar kita memenuhi syarat berdirinya sebagai suatu negara. Nah, sebagai informasi, walaupun tidak ditanya, ini informasi penting, itu bahwa pemilu pertama ini kan dimenangkan oleh 4 partai. Partai yang menang pertama namanya PNI, Partai Nasional Indonesia. Kan gitu deh ya. Yang kedua adalah yang memenangkan urutan kedua, prosentasenya adalah Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Yang ketiga yang menang itu namanya NU, Nahdlatul Ulama. Nah, yang keempat adalah yang menang adalah PKI. Nah, kalau ada yang teliti, yang namanya pemilu multipartai itu juaranya harusnya hanya cuma 3. Jadi juaranya itu harusnya hanya 3, sampai di sini aja. Tapi karena kita baru pertama kali pemilu, panitianya belum punya pengalaman, datanya masih sederhana gitu ya, akhirnya PKI memberikan tekanan, saya juga juara. Dengan segala argumentasi dan alasan, akhirnya PKI ingin dinyatakan pemenang pemilu juga, karena dia ngerti kalau namanya diumumkan kan dia akan dikenal secara nasional gitu loh. Karena kalau dia kan cuma juara keempat tuh, kalau dia nggak diumumin ya tetap aja dia tidak akan dikenal. Jadi dia menggunakan argumentasi yang waktu itu bisa diterima, bahwa nomor 1, 2, 3, 4 ini suaranya semuanya di atas 10%. Nah, PKI nggak mau dibilang kalah karena suara dia juga memang di atas 10%. Jadi akhirnya dia memberikan tekanan bahwa yang suaranya di atas 10% harus dianggap sebagai pemenang walaupun di nomor 4, karena pasti akan masuk ke lembaran-lembaran berita, koran, tabloid pada saat itu bahwa PKI pemenang pemilu nomor 4. Karena itu bagian dari strategi dia agar bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan. Nah, gara-gara hal ini, jangan lupa nih, gara-gara hal ini, nanti kan Soekarno bikin yang kita sebut dengan Nasakom. Semoga pernah dengar. Dari IPA yang belum pernah dengar ada kata Nasakom. Singkatan dari, ini singkatannya ya semoga pernah dengar juga. Ini bacaan di sini nasionalis, ini A-nya agama, nah ini komunis. Nah, orang-orang inilah yang nanti akan duduk di dewan ini. Gitu loh. Nah, akhirnya tahun 55 selesai kan? Pemilu selesai, kemudian orang ini terbentuk Dewan Konstituantenya, terdiri dari mewakili tiga golongan ini, golongan nasionalis, agama, dan komunis. Mereka membuat undang-undang. Nah, jangan lupa itu diberi waktu 5 tahun. Jadi harusnya selesainya tahun 1960. Harusnya selesainya tahun 60. Nah, sebelum tahun 60, Soekarno mengadakan pertemuan. Intinya bertanya kepada Dewan Konstituante ini, bertanya bagaimana rancangan undang-undang akan kita perlakukan. Ya semua mengajukan usulan, golongan nasionalis bikin, agama bikin, komunis bikin kan 4 tahun. Tapi kalau dilihat dari konsep yang diajukan, ternyata konsep yang diajukan golongan komunis lebih paten, lebih rinci, dan lebih bagus. Kenapa? Ternyata menurut informasi sejarahnya dapat bantuan. Jadi konsepnya mereka menyusun undang-undang dasar di Indonesia itu sudah dapat bantuan dari Republik Rakyat Cina dan Rusia. Jadi mereka di luar pertemuan-pertemuan di dalam negeri juga merancang itu sudah di luar negeri. Jadi di luar dalam negeri itu tinggal menerima dan beradaptasi kebutuhan yang ada di Indonesia. Nah, itu yang jelas. Jadi kuat banget konsepnya tadi. Golongan agama juga bikin berdasarkan agama masing-masing dengan patokan kitab-kitab suci. Golongan nasionalis juga begitu. Jadi diajukan. Nah, waktu diajukan otomatis kan ada perdebatan pasal per pasal. Nah, perdebatan itu yang nggak pernah selesai. Nah, perdebatan tidak pernah selesai itu menyebabkan Soekarno khawatir. Kenapa? Karena kalau sampai tahun 60 betul-betul tidak punya undang-undang dasar yang baru, ya negara kita secara hukum bubar. Nah, kemarahan Soekarno itu bentuknya keluarlah namanya Dekret Presiden, keluarlah Super Semar, keluaran Dekret Presiden 5 Juli 59. Jadi bentuk kemarahan Soekarno terhadap perdebatan yang tidak pernah selesai itu adalah Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 59. Ini karena tempatnya terbatas saya sebutin aja. Dekret Presiden yang pertama mengatakan bahwa pembubaran Dewan Konstituante. Dewan ini dibubarkan. Terus yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara, ini nggak berlaku, akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi inti daripada Dekret Presiden itu
adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 untuk menyelamatkan negara. Nah, karena tujuan menyelamatkan negara, Soekarno begitu banyak dukungan. Nah, disitulah pamornya Soekarno jadi meningkat. Dan jangan lupa dekret presiden itu seperti yang saya bilang tadi adalah tanda selesainya demokrasi liberal. Masuk ke zaman demokrasi terpimpin dalam posisi Soekarno begitu euforia, begitu dihargai karena begitu kuatnya konsepnya dia untuk kembali ke Undang-Undang 45 dan menyelamatkan negara dari kehancuran karena perdebatan di Dewan konstitusi yang tidak pernah selesai. Nah, akhirnya itu terjadi, maka sebelum tahun 60-59 kan itu dilakukan untuk menyelamatkan negara. Itu penjelasan yang bisa ditambahkan tentang pemilu. Nah, jangan lupa pemilu ini dilaksanakan kan juga dalam konteks adik-adik jangan lupa kan dulu ada rapat namanya rapat-rapat PPKI, rapat-rapat PPKI kan. Nah, PPKI yang ketiga yang paling penting itu yang tanggal 22 bulan 8 tahun 45. Kan di sini isinya ada dua nih, menetapkan PNI sebagai organisasi politik satu-satunya, kemudian membuat BKR. Ini kan isi dari rapat PPKI tanggal yang ketiga, BKR Badan Keamanan Rakyat. Nah, di sini kan ada kehilapan sejarah, kehilapan politik. Kan negara kita negara demokrasi, tahu kok kalimatnya menetapkan Partai Nasional Indonesia yang jelas-jelas didirikan Soekarno di Bandung gitu ya, menjadi organisasi politik satu-satunya. Itu kan bertentangan dengan konsep negara demokrasi. Kan waktu negara kita didirikan, negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang mana sistem demokrasi, bukan komunis. Nah, ciri daripada negara demokrasi kan dia harusnya multi partai. Minimal kan dua. Ini sekarang kan cuma satu. Nah, jadi ini diperbaiki oleh maklumat presiden, semoga dicek nanti diulang gitu ya, maklumat presiden 3 November tahun 1945. Yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan adalah wakil presiden, nomornya nomor X. Nomor X itu Romawi, itu bukan artinya 10, itu artinya nomor X itu ada tidak dapat nomor gitu loh. Karena Soekarno nggak mau menandatanganinya gitu loh, karena dia ingin kekenya PNI, tapi kan itu salah. Artinya dia nggak mau menjilat lidahnya sendiri, itu sudah ditetapkan. Nah, tapi itu dipaksakan oleh wakil presiden, itu sesuatu yang salah. Demokrasi kok partainya satu gitu loh. Nah, sehingga maklumat 3 November jadi keluar nih, saya tumpukin ya, karena waktu terbatas kalau nanti dihapus-hapus. Nah, di sini kan ada yang keluar maklumat 3 November. Maklumat 3 November 1945 yang isinya itu adalah bahwa warga negara Indonesia baik secara pribadi ataupun berkelompok boleh mendirikan partai politik. Nah, gitu ya. Akhirnya setelah kebijaksanaan ini, warga negara Indonesia mendirikan ratusan partai politik, lebih dari 100 partai yang berdiri, tapi kita paham yang bisa ikut pemilu itu hanya 29 partai. Nah, dari 29 partai itu pemenang utamanya adalah yang kita sebutin tadi, PNI, Masumi, NU, dan PKI, yang oleh Soekarno dianggap mewakili 3 golongan besar, nasionalis, agama, dan komunis. Jadi latar belakang pemilu itu adalah keinginan mewujudkan parlemen. Parlemen itu perwakilan rakyat yang mewakili aspirasi. Karena kan partai itu adalah penampung aspirasi. Mereka ikut pemilu karena ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dia wakili. Nah, itulah sebabnya jawaban A, kata-kata pentingnya, rapat PPKI yang menetapkan PNI sebagai organisasi politik ini salah, diperbaiki dengan maklumat 3 November 45 ini yang mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia baik secara pribadi ataupun kelompok boleh mendirikan partai politik. Nah, itu semuanya tujuannya adalah agar sistem demokrasi berjalan di Indonesia. Kira-kira itu penjelasannya. Oke. Mohon maaf agak cepat, mohon didengarkan saja biar punya wawasan baru. Kita lanjut nomor berikutnya. 15. Nah, di sini singkat ceritanya begini. Ini kan negara kita tuh menganut sistem namanya sistem pemerintahan, jangan lupa ini sistem pemerintahan. Yang kita bahas ini adalah sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan kita menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah presidensil. Jadi sistemnya adalah presidensil. Sistemnya gitu. Adik-adik tentunya sudah tahu bedanya kira-kira gini. Nah, di sini ada sistem parlementer. Di sini ada sistem lawannya presiden itu ada parlementer. Sistem parlementer.
Nah, di sini bedanya kan di sini ini ada kepala, ini bacanya kepala negara, ini bacanya kepala pemerintahan. Kalau dia presidensil, kepala negaranya kan presiden, kepala pemerintahannya juga presiden. Tapi ingat-ingat, jangan sampai salah nih, terutama dari IPA yang mungkin tidak belajar bab ini. Kalau parlementer ini disebut juga sistem liberal nih, jangan sampai salah ya, disebut juga ini sistem liberal. Parlemen itu disebut juga sistem liberal. Nah, ini kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Kayak contoh misalnya Inggris, itu kan monarki konstitusional, itu sistemnya parlementer. Kepala negaranya Inggris itu Ratu Inggris yang sekarang, Ratu Elizabeth. Nah, dia punya perdana menteri. Hampir sama kayak Jepang, kekaisaran, monarki konstitusional. Kepala negara tetap kaisar. Tapi dia menunjuk perdana menteri. Korea juga begitu gitu kan ya. Nah, jadi konsep-konsep semacam itu yang disebut dengan sistem parlementer disebut juga sistem liberal. Jadi yang ditanyakan liberal berarti kan sama dengan parlementer, kekuasaan pemerintahan. Nah, pemerintahannya tentunya adanya di perdana menteri di sini. Kira-kira gitu konsepnya. Makanya sebabnya jawabannya yang B. Jadi kalau pemerintahan perdana menteri, kalau negara presiden. Oke, itu nomor 15. Kita lanjut ya. Nomor berikutnya lebih cepat lagi. Salah satu keberhasilan program Kabinet Ali Sastro yang tadi adalah menjadi pelaksana tuan rumah Konferensi Asia Afrika. Nah, jangan lupa cerita tambahan sedikit saja supaya punya wawasan. Jawabannya dijelaskan B. Nah, jangan lupa ini kan berawal dari namanya Konferensi Kolombo. Jadi ide Konferensi Afrika adalah di Konferensi Kolombo. Kolombo itu ibu kota Sri Lanka. Kemudian nanti ada persiapannya di Konferensi Bogor. Konferensi Bogor itu persiapan Konferensi Asia Afrika. Nah, pelaksanaannya baru Konferensi Asia Afrika ini tahun 1955, menghasilkan yang disebut dengan Dasa Sila Bandung, disebut juga Piagam Bandung. Nah, Piagam Bandung inilah ada nanti mendorong terjadinya GNB, Gerakan Negara-Negara Non-Blok. Konferensi pertamanya tahun 61 di ibu kota Yugoslavia, Beograd, walaupun sekarang negaranya sudah bubar. Jadi jangan sampai terbalik, adik-adik kalau ada jebakan soal, yang namanya konferensi tahun 55, ini 55 kan, ini kan 61. Jadi konferensi Asia jangan dibalik. Jadi KAA yang mendorong terjadinya GNB, bukan gerakan non-blok yang mendorong terjadinya KAA, karena ini kan tahunnya 55, ini tahunnya 61. Oke, semoga paham. Kita selesaikan dulu nomor berikutnya. 17. Perhatikan sistem ekonomi terpimpin. Nah, sistem ekonomi kan, sebagai singkat, kan udah pakai Undang-Undang Dasar 45. Jadi waktu kita di zaman demokrasi terpimpin ini tetap pakai Pancasila kan, berarti pakai Undang-Undang 45, bagi pasalnya ada pasal 33, ayat 1, 2, dan 3 yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Ekonomi kita diatur di situ. Nah, zaman demokrasi terpimpin tadi kan dikenal sebagai masa yang penuh dengan penyimpangan. Nah, bentuk penyimpangan yang terjadi itu adalah terjadi namanya ekonomi mercusuar. Ekonomi mercusuar. Itu satu. Kemudian ada sistem ekonomi namanya etatisme. Etatisme. Kemudian ada bentuk ekonomi namanya free, bebas, baik gitu ya, liberalisme, persaingan bebas. Nah gitu, satu lagi adalah monopoli. Nah, jadi harusnya pakai pasal 33 ini singkat cerita ekonomi kerakyatan. Ini adalah ekonomi kerakyatan. Ini konsep aslinya gitu. Nah, sama Soekarno berubah menjadi ekonomi mercusuar. Singkat cerita artinya membangun hal-hal yang berlebihan di tengah penderitaan rakyatnya. Etatisme itu faktor-faktor ekonomi itu dikuasai oleh negara. Kegiatan ekonomi juga dikuasai oleh negara. Private liberalisme nanti persaingan bebas. Nah, persaingan bebas itu tidak bisa dilakukan di negara berkembang. Karena kalau terjadi persaingan bebas, yang menang pasti para pemilik modal. Masyarakat kelas bawah pasti akan terhancurkan
karena dikuasai oleh para pemilik modal. Kemudian monopoli artinya kegiatan-kegiatan ekonomi dikuasai oleh golongan atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini yang terjadi. Inilah bentuk penyimpangan di ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita lihat cek aja jawabannya. Peran pemerintah dalam ekonomi semakin besar, betul kan? Sistem ekonomi penyimpangan. Jadi ciri sistem ekonomi terpimpin makin besar itu maksudnya ini nih, yang etatisme dikuasai oleh negara. Jadi ini benar. Nyambung. Kemudian peningkatan peranan koperasi sebagai landasan pokok membangun ekonomi itu diragukan. Peranan swasta mengelola bidang usaha yang tidak bersifat esensial. Kenapa ada kata yang tidak mendasar itu? Benarnya gini, kan pasal 33 ayat 2 itu kan bunyinya begini, cabang-cabang produksi yang vital, cabang-cabang produksi yang vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sehingga akhirnya dari pasal 33 ayat 2 ini kan realisasinya adalah muncul namanya badan usaha milik negara dan ada badan usaha milik swasta. Nah, yang swastanya ini yang akhirnya banyak berpengaruh. Karena badan usaha milik negara hanya hal-hal yang mendasar, misalnya air, listrik, gitu kan ya. Terus apalagi bahan bakar minyak, Pertamina kan punya negara, PLN punya negara, transportasi punya negara. Cuman ada beberapa yang diserahkan di swasta, terutama di penerbangan. Nah, itu yang disebut dengan kata-kata mengolah yang esensial, yang mendasar. Jadi ini bisa dianggap benar. Nah, jadi ini masalahnya kalau pemberian bantuan kepada pengusaha pribumi kan yang tadi itu, yang sistem ekonomi yang sebelumnya kita bahas. Jadi yang ini adalah di bab-bab yang Alibaba sama Gerakan Benteng. Nah, jadi mau nggak mau pilihannya itu yang mendekati. Yang ini karena berhubungan dengan pilihan soal, maka yang betul adalah ini. Makanya jawabannya yang A. Oke, saya udah diingetin waktunya habis, saya percepat sedikit. Untuk nomor berikutnya, sorry, agak kita selesaikan aja dulu dengan cepat ya. Nah, nomor berikutnya adalah nomor 18. Nomor 18 nggak terlampau sulit. Permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat pada masa demokrasi terpimpin. Ada yang tahu? Sudah disebutkan di situ jawaban apakah benar gitu. Kenaikan harga barang ini kan yang terjadi inflasi, betul. Kemudian PKI menguasai kehidupan di masyarakat desa yang tadi saya bilang dalam konteks hubungan dengan kudeta, yaitu membentuk pasukan kelima. Kemudian yang berikutnya PKI berusaha menghasilkan pengaruh kiai karena kan yang namanya komunis itu kan anti agama. Nah, maka orang-orang yang sebagai pemimpin agama sama dia dikikis, dikurangi perannya, bahkan kalau perlu disingkirkan. Nah, itulah sebabnya maka jawabannya yang C. Ada yang komentar kenapa bukan yang, misalnya kenapa bukan yang A, Pak? Yang A itu ada kata ekonomi itu di bidang ekonomi. Itu sebabnya jawaban C, karena kalau ada yang jawaban nomor satu ada jelas-jelas kata-katanya perekonomian, bukan masalah demokrasi. Oke, itu nomor 18, saya selesaikan aja dulu. Nomor berikutnya, nomor 19. Salah satu strategi PKI dalam bidang politik pada masa demokrasi terpimpin, perhatikan di sini, ide angkatan kelima itu di bidang militer. Akan angkatan kelima di bidang militer. Terus, menjaga PNI dan Nahdlatul Ulama agar selalu, nah itu tidak pernah terjadi, gitu ya. Karena PNI betul, tapi Nahdlatul Ulama tidak. Karena PNI memang didirikan Soekarno, tapi Nahdlatul Ulama itu kan golongan agama, itu tidak terlampau dekat dengan Soekarno. Jadi salahnya di situ. Kemudian yang C, mendukung kebijakan Presiden Soekarno mengenai pembubaran DPR hasil pemilu 55, itu tidak terjadi. Nah, maka itulah sebabnya jawabannya menyebarkan cuplikan pidato Soekarno, terkesan bahwa itu betul-betul sebuah konsep untuk kemajuan Indonesia yang harus bekerja sama dengan partai, dengan kekuatan dunia ke dunia timur yang sebutnya sosialis dan komunis gitu loh. Karena menurut konsep mereka negara berkembang itu hanya maju kalau konsepnya terpusat. Nah, terpusat itu intinya adalah komunis karena komando, terpusat, terpimpin, terkendali. Kalau liberal itu kan sistem pasar kepada permintaan dan penawaran. Nah, singkat ceritanya gitu. Mohon maaf agak cepat terakhir. Yang terakhir untuk nomor 20. Nah, perhatikan nomor 20. Di sini singkat cerita, ini kan masih zaman demokrasi terpimpin. Adik-adik ingat ini, semoga masih ingat bahwa politik, bentar ya, politik luar negeri Indonesia, ini bacanya PLN ya, politik luar negeri Indonesia kan harusnya kan bebas aktif.
Harusnya konsepnya adalah bebas aktif harusnya gitu. Caranya damai. Nah, damai itu berarti bentuknya adalah perundingan. Bentuknya adalah perundingan. Apalagi konsep bertetangga baik. Kan itu yang kalau dijelaskan seperti itu. Tujuannya apa? Untuk kepentingan nasional. Tapi di zaman demokrasi terpimpin ini kan terjadi penyimpangan politik luar negeri karena Soekarno membagi dunia ini menjadi dua, NEPO. Nah, NEPO ini kan maksudnya depannya ini NEPO ini new, negara-negara yang baru merdeka. Nah, all ini kan tua. All itu tua ya. All Depo. All Depo ini artinya negara-negara yang telah lama merdeka itu dianggap sebagai penjajah. Ini penjajah. Nah, ini kan konsepnya penjajah. Karena penjajah, maka mereka identik dengan lawan. Ini lawan. Nah, Nepo ini baru merdeka, ini identik dengan kawan. Gitu, singkat ceritanya gitu. Nepo itu kawan. All Depo negara penjajah itu lawan. Jadi konsepnya di dalam pikiran Soekarno, politik luar negeri itu sudah membuat permusuhan karena lo lawan, lo kawan. Kira-kira gitu maksudnya. Oke, nah itulah sebabnya ada kata-kata. Jadi mintanya kan Nepo nih, kelompok negara baru merdeka yang masih berjuang membentuk kepribadian bangsanya. Kenapa enggak apa? Misalnya ada yang baca gitu. Kan kata-kata lainnya, dan ingin menjajah negara-negara lain. Mereka sendiri masih terjajah. Bagaimana mungkin menjajah bangsa lain. Jadi itu salahnya pada kata-kata menjajah negara lain. Mereka sendiri kan masih terjajah. Nah, jadi kalau A sama E, mau nggak mau adalah yang ini dalam konteks mencari dan membentuk kepribadian bangsanya. Itulah sebabnya jawabannya yang E. Nah, itu yang bisa saya jelaskan dengan tempo yang cepat. Semoga tetap terdengar dengan baik. Oke, karena sebetulnya banyak cerita di balik soal itu, cuman ada keterbatasan waktu. Maka itu yang bisa saya jelaskan pada sore hari ini. Kepada adik-adik dimanapun berada, untuk sesi yang pertama sampai di situ dulu. Semoga terdengar dengan baik. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Kita istirahat dulu ya, kira-kira 10-15 menit. Nanti terakhir kita akan membahas sosiologi untuk bab yang kelima. Oke, kita istirahat dulu ya, Dek. Jangan tidur nih, karena jam tidur. Yang mau sholat silakan sholat, yang mau istirahat dulu. Nanti kurang lebih 10-15 menit ke depan kita membahas sosiologi yang kelima, karena kan direncanakan 9 kali pertemuan. Nah, harapannya wawasannya cukup. Jadi nanti pada waktu ada soal apapun bentuknya, minimal punya cara-cara berpikir sesuai dengan konsep teori-teori sosiologi dan sejarah. Oke, kita istirahat dulu ya.